Kalau gue emang percaya sama orang, Bim. Gue menilai orang tuh sisi baiknya aja. Iya. Kecuali gue dikecewain gitu, baru gue pasang badan. Ya kalau masa lalu ya. Jangan direcokin lagi. Kalau ngerecokin lagi ini. Oh, anjay. Assalamualaikum. Hai guys. Nih hao tazahao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara gue Desti. Guys, talent Siapa? Pri Nuril. Siapa bukan? Ada Uda Agung di sini. Uda Agung. Gue deg-degan biasa aja. Relax. Dia deg-degan aja ngelawak ya. Gue deg-degannya tuh dari gue bilang, ya pokoknya nanti kita ada podcast suami-suami dan istri-istri, gue bilang gitu kan. Terus dia nanya pertanyaan apa aja? Aduh, aku harus bersiapin dari sekarang. Lebay banget. Tiap hari nanyain. Kuda 3 hari nonton podcast mulu. Belajar menjawab Iya. gitu ya. Bagus. Jadi ini ada Uda Agung, suaminya Ibu Vivi ya, Bu ya. Suami aku. Nah, kalau nggak salah dulu ini waktu PDKT-nya LDR. Iya. LDR. Tahun berapa kira-kira kejadian itu? Iya, kejadiannya. Tahun berapa? Yang sampai bikin Ibu Vivi main HP terus itu tahun berapa ya? Kira-kira Pak? 2019. 2019 itu awal mula deket. Tapi bukannya sebelumnya emang udah pernah tahu ya? Tahu sama tahu? Tahu sama tahu, karena kan sekampung. Iya, terus? Tapi ya tahu aja, kayak pertama kali gue ngeliat pas lebaran. Masa giginya nggak bisa kelihatan mulu. Pas pulang lebaran, terus ngeliat di situ. Aku lewat berarti. Iya, lewat. Vino jebas dia nih. Makanya dia lewat lagi bawa galon. Dia lewat bawa galon, terus gue kayak terus kan gue gak pernah ngeliat gitu loh, karena kan dia juga ngerantau. Siapa tuh gitu ya? Gimana tuh? Gimana lu waktu lihat pertama kali? Kok lu sampai inget banget tuh bawa galonnya? Iya. Karena gue lagi lewat depan, Terpana gue tuh. lagi lewat depan rumah yang sudah keluar naik motor. Terus gue gak pernah ngeliat di kampung gue. Ada cowok seganteng itu ya. Tapi waktu itu dia putih banget. Oh iya, terus? Gak tau ya sekarang udah hitam. Sekarang aja masih lebih putri daripada gua. Iya, Tapi betul. di saat itu saya belum ke proyek kan, makanya masih putih banget. Iya. Oh, gitu. Udah gitu. Terus gimana tadi pas pertama kali tuh lihat galon? Ya udah lewat ngeliat galon, terus gue kalau nggak salah, tapi memang gue ngehnya dia tuh gara-gara gue tuh sebenarnya mau dikenalin sama dia sama tante gue. Iya. Oh, udah ada omongan tuh? Iya, tante gue promosiin dia lah Iya. gitu kan. Terus habis kayak gitu, karena kan ceritanya gue abis ada apa namanya hubungannya lagi tidak baik-baik saja lah waktu itu. Sama asmara gue banget nggak bagus lah waktu itu ya. Sama kita berarti ya. Iya. Sama. Masa lalu. Aku juga dijodohin sama keluarga. Awalnya? Sama? Gal Gadot tapi boykot. Untung nggak jadi kan sekarang lagi boykot. Terus habis kayak gitu, tante gue Milih lokal ngomong, brand aja lah. Gara-gara local brand ya? Iya. makanya pas dia lewat, gue tuh notice dan juga gue nggak pernah lihat dia kan sebelumnya karena nggak pernah ketemu. Dan ketemu itu pas pertama kali itu pas Lebaran tahun 2019. 2019 iya betul. Iya, Berarti- parah. Apa tuh gitu? Iya, itu berarti tapi lu nggak ya? Oh, ini yang dibilang sama tante gue gitu ya? Enggak, karena kan tante gue bilang rumah itu kan rumah nenek gue sama rumah orang tuanya itu deket tetangga. Jadi notice. Masih satu security lah kalau pakai security. Iya betul. Terus kalau Uda Agung awal ngelihat Vivi tuh kapan? Kalau Vivi kan pas Uda Agung angkat galon. Iya. Iya, pas gua ke Jakarta Hah? Oh iya. setelah setahun kenal. Berarti dari 2019 kan Vivi udah lihat Uda Agung duluan. Uda Agung belum lihat? Belum. Curang. Curi star dia. Curi start. Terus udah gitu pas Uda Agung ke Jakarta, nah, awal kenalannya sampai WhatsApp-annya tuh gimana sih gitu. Itu dulu deh. Kalau nggak salah Uda Agung waktu itu tipikal cowok yang pasif ya. iya. Iya, kan sama-sama tahu siapa yang ngechat juga. Siapa? Vivi. Gue yang ngechat duluan. Gue nggak tahu ini. Gue juga nggak tahu. ini. Di Instagram. Gue cuma tahu Uda Agung tuh dicengin sama temen-temen dia deket sama YouTuber gitu. Itu setelah kita jadi YouTuber kan gue ngechatan sama dia sebelum kita nge-YouTube. Oh gitu, jadi lu chatting gimana? Asik ya gue. Ini gue baru tahu. Gue juga baru tahu sumpah. Gue baru tahu. Jadi gue sering cerita deh. Enggak, jadi gue pikir tuh selama ini Uda Agung duluan. Enggak, Iya. jadi kan gue ketemu dia, terus Iya. habis kayak gitu, gue bilang sama Bu El kan, terus gue bilang, Bu, tadi aku ngeliat nih gini, gue bilang gitu kan, terus dia bilang, coba nang chat aja, gue kan di Maleonang ya di kampung gue, terus
coba nang chat aja kata gitu kan. Terus gue bilang nggak mau nanti nggak direspon gitu kan. Terus ya udah gue chat aja. Aku chat apa deh sayang? Hai Gung gitu ya. Assalamualaikum. Gue pinter dia kalau salam kan harus dijawab ya. Asal jawab. Assalamualaikum. Gung kalau kata gitu ya. Terus apa kabar deh gitu dong. Malam itu dia ngechatnya. Malam gue inget banget malam. Terus itu pun gue habis diskusi sama Om Rudi karena dia kan ada hubungan juga sama Om Rudi. Iya. Terus habis kayak gitu gue chat malam itu terus langsung dibales. Iya, gue lagi mana-mana lagi kamar gue tuh. Siapa ngapain ya? Tiba-tiba dia ngechat, ya gue balas. Ya udah, terus Ada rasa-rasa yang berbeda nggak ketika Pas dia ngechat pas tahu dong siapa nih VVP gitu Gue dong. gak kenal sama sekali. Biasa aja. Gue cek. Ternyata dia follow di Twitter gue duluan. Oh, berarti lu first move terus ya Dut ya. Bagus. Terus. Ini orang profil picture-nya dengan di Instagram sama. Oh, terus. berarti ini orang nih. Nah, gue ladenin aja terus. Gitu. Tapi lo masih biasa temenan aja. Maksud gue apa first impression lo ngeliat siapa nih VVP? Pasti lo kan kayak nge-stalk IG-nya, ngeliat dong ini siapa ya? First impression lo tuh gimana gitu? Ini emang calon mamanya Kailan. Mana udah kebayang nama Kailan gitu dulu. Gak bacot Terus. banget. Ya itu. Ya gua ya apa itu ya? Ya kayak temenan aja, mengalir aja bener. Terus Lagian intensitas kita nge-WA itu jarang, paling 3 kali sehari. Ya kayak Gua sibuk, pagi. pagi, malam. Oh tapi sekalinya panjang-panjang kayak novel Panjang-panjang. itu Dan dia kan? tuh nggak pernah telepon atau video call ya? Terus berarti PDKT di chat tanpa ketemu muka nih, itu berapa lama sampai akhirnya ketemu? Setahun. Enggak, 8 bulan. 8 bulan ya? 8 bulan. Asik, 8 bulan ya, akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu. Itu yang di Jakarta itu. Yang di Jakarta. Pertama kali lu ngeliat Vivi. Iya. Terus gimana pertama kali ketemu? Kan gue cerita kan? Iya tapi ceritain kan udah, teman-teman online nggak tahu. Ya udah inget pas pertama kali ketemu. Dia iseng banget video call mulu. Iya, gue kayak pengen gangguin Vivi. Mulu. Gimana sayang pertama kali ketemu? Tahun 2020 tuh ya. Berarti Agung kan mendarat nih naik pesawat, lu jemput. Gue jemput. Deg-degan tuh pasti tuh. Oh, deg-degan banget. Terus. Gua kebetulan naik pesawat Citylink ya. Iya. Apa? Lion waktu itu ya. Nggak tahu. Kalau lupa. Hercules gue terjun payung di sini. Cocok nih sama Bima emang. Bima sama Arvel, kalian podcast bertiga menurut gue. Pasti nggak ada butuhnya isi vlognya. Gue liat, Isi "Ih, potnya. mantap nih. Dan dia wangi. Waduh. Pakai apa Bu? BDE aja. Terus wangi langsung wangi banget nih gitu. Iya. Itu gue tumbahin baru beli baju. Terus Udah ke rumah. Nah, ketemu Om Rudi, omnya dia nih. Ya, orang tua Om Rudi kan kakek gua, ada hubungannya. Oh masih sekeluarga ya? Masih sekeluarga. Jadi ya cair suasana kan. ya bisa ngobrol lah, apalagi kan pakai bahasa Padang. Iya. Kan? Ngobrol sama mama, sama Om Rudi. Ya pakai bahasa Thailand gitu. Gue masih bisa kan susah ya. Ya. Thailand. Kan udah bisa. Dia sih udah bisa juga loh bahasa Thailand. Ya udah, jalan. Emang gue bilang ke Vivi, gue emang mau nikah itu umur 33 rencana. Nah iya dia bilang tuh dia mau nikah umur 33. 33. Saat itu umur, pas ngomong itu umur? Enggak. 25 ya? Masa sih? 2 tahun, setahun. Setahun apa 2 tahun sih? 2021 kita nikah. 27 rencana nikah 33. Nikah 2027. Umur 27. 27. Nikahnya. Kita pacaran setahun. Iya, benar. Setahun. Iya, setahun. Dekatnya setahun 2 tahun Iya. berarti. Berarti 25 kan? 25 bener. Berarti ngomong di umur 25 tuh ngomong sama Vivi, gue mau nikah tahun 23. Pas Umur umur 33. 33. Berarti masih 6 tahun 6 tahun lagi. Nah, Enggak 8 dong. tahun dong. 8 tahun. 8 tahun. Terus respon Vivi terus gue bilang gue mau nikah umur 25. Nggak bisa. Nah, terus. Terus gue, ya kok bilang gitu kan? Gue berpikir, Ya gimana berpikirnya sebagai laki tuh kayak, waduh, kan rencana gue 8 tahun lagi, kenapa tiba-tiba
tahun depan nih gitu. Ini kalau lepas Kalau lepas, kayak lepas rusa ke hutan, nggak bisa cari lagi. gue tendang nih. Terus, Pulang lagi gua tuh kan COVID. ya. COVID kan banyak WFH. Nah, gua pulang. Rencana mau lamaran habis Lebaran Haji ya. Nah, gua nggak boleh pulang tuh lockdown. Lockdown PSBB sih apa namanya? Ya, itulah. PSBB. Ya, habis itu gua dapat cuti, lamar lah tuh ke ayah Vivi. Oh akhirnya kayak ya udah daripada ini kehilangan nih gitu ya. Iya. Habis itu ya langsung lamaran gitu ya. Atau aku balik dulu ke Batam lupa. Kayak langsung Habis itu kalian lamaran. pulang tuh. Iya. Oh berarti balik dulu ya yang ke Ya, Batam. balik dulu ke Batam. Tapi kayak jeda sebulan deh. Nah, terus Setahun setelah itu, Agustus ke 6 bulan ya Iya, kita 6 bulan. lamaran. Lamaran aja 6 bulan tuh. Nikah. Berarti nggak ada pacaran ya? Ah, pacaran setahun. Oh pacaran Tapi setahun. LDR. Ini pacaran tanpa full LDR. ketemu kan? Iya, paling ketemunya dari pacaran itu cuma 4 kali ya? 4 Ya, kalau juga ada urusan ke sini, Berarti duluan mana ngomongin tentang nikah atau pacaran? Atau Pacaran dulu. pacaran dulu ya? pacaran dulu. Oh. Pacaran. Ya, tapi Vivi itu orangnya nggak suka ngatur. Asik. Makanya gue suka. Bagus. Apalagi ingat dulu waktu pacaran pertama mereka LDR, Betul. tidak pernah ketemu, asas kepercayaan aja. Betul. Iya. Apalagi benar. Agung dulu tugasnya di Batam. Jadi menurut gue LDR kalian berhasil tuh sesuatu yang keren banget. betul. Kenapa kalian bisa akhirnya kayak gue percaya nih Agung walaupun LDR dan Agung pun sama gue percaya nih Vivi walaupun gue LDR sampai akhirnya kalian nikah. Kok bisa percaya banget gue gitu? nggak tahu ya, memang dari awal kenal percaya aja gitu. Maksud gue ya kan dia lapor ya, aduh lapor apapun yang dia lakukan dia lapor, yang nggak tahu itu jujur atau nggak jujur ya. Iya. Tapi nggak tahu di situ ya gue percaya aja. Nggak ada kayak negatif thinking, aduh nanti dia gini ya, nggak ada sih. Mungkin karena gue sama dia baru deket, baru kenal. Jadi belum kayak yang attach banget Belum, ya. iya. Jadi Iya. kayak udah masih percaya aja gitu. Sama Udah. ini nggak sih? Agung tuh karakternya kalem aja gitu. Bukan yang bad boys gimana-gimana gitu. Mungkin Iya, kali ya. benar. Ini beda banget. Padahal di sini ada tato ikan koi ini, Bun. Soalnya gue sebagai laki-laki pun first impression gue ketemu Agung tuh, wah udah nggak macam-macam orangnya gitu. Oke. Bukan yang misalnya kayak bandel nih gitu enggak. I see. Kalau gue emang percaya sama orang, Bim. Gue menilai orang tuh sisi baiknya aja. Iya, Kecuali Pernah melakukan kesalahan ya? gue dikecewain gitu, baru gue pasang badan. Baru setelah itu lu bener-bener kecewa banget. Iya, gue Kalau- tinggalin biasanya. Iya. Baik itu teman atau pasangan. Jadi gue memandang Vivi itu dalam, ya dia orang baik gitu. Makanya gue percaya aja. Iya. Gitu. Dan berarti akhirnya sampai menikah berarti nggak ada yang terjadi aneh-aneh gitu lah ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus itu pas mau nikah ada nggak cobaan pernikahan? Cobaan pernikahan. Ada nggak? Kayaknya enggak ya. Gue sih Kayaknya nggak enggak nggak sih. sempet Kayak- dengar cerita galau Iya. gimana Kalau ya. dari kita berdua sih Udah nggak ada sih, dilancarkan alhamdulillah. aja gitu ya. Alhamdulillah ya, nggak ada ya. Kayaknya enggak. Nggak ada. deh. Alhamdulillah nggak ada. Lancar-lancar Mulus-mulus yang aja. apa? Memperhalang sebenarnya COVID aja waktu itu. Iya. First impression Agung ketemu gue sama Bima. Gue kan udah sering lihat kalian Gitu. Di video. YouTube, video. Dan apalagi Desti, kan sering diceritain sama Vivi. Sebelum kalian YouTube pun teman paling dekat kan lu ya? Gosip ya, gosip. Iya. Dia cerita, dia paling banyak sih yang cerita. Kalau gua ya ngerespon aja, karena gua tipikal yang nggak ada bahan obrolan gitu. Iya. Kalau nggak ada obrolan, bisa jadi gua sama Vivi diem-diem aja tuh seharian. I see. Vivi yang selalu buka obrolan. Karena kan Makanya gua- gua dalam sehari harus 20 20.000 kata. Setelah Bima join sama kalian, Ya. itu gua tahu tuh. Soalnya kita kenal kan sebelum saya YouTube ya. Iya. Iya. Benar-benar. Udah, Terus tapi pas ketemu- positif semua kan. Iya. Positif. Alhamdulillah ya guys. Makanya gue ketemu Bima pas lu pulang kampung pertama tuh. Iya. Kan itu pertama kali gue ketemu sama lu. Iya. Iya, kita juga baru pertama kali ketemu sama Uda Agung itu pas kita pada nyamperin ke Lamaran ya. lamaran surprise Vivi, nanti video dikasih Bima di bawah. Itu perjalanan yang sangat-sangat Dan itu seru video banget. yang sampai sekarang masih sering gua tonton. Gue juga karena itu seru banget Gue ya. juga. Gitu. Dan itu pertama kalinya juga kita kontekan sama Uda Agung. Iya. Jangan lewat jalan ini, jangan lewat jalan itu. Iya betul.
Sampai rumah Udang Agung kita dijamu dengan baik, disuruh makan terus, bangun tidur makan. Bangun tidur makan. Bima benar-benar disuruh makan terus. Terus duduk, tambah lagi. Apalagi beras solok. Mantap. Nafsu banget gue makannya. Oke, terus akhirnya menikah kan? Menikah. Waktu awal-awal menikah tuh rencananya langsung mau punya anak atau kayak nanti dulu deh gitu? Langsung mau punya anak. Langsung punya anak. Berarti kendala awal itu saat menanti-nantikan Kailan Iya, dong? betul. Iya. Karena kan gue lumayan lama ya nunggunya. Kalau menurut gue lumayan lama ya. Gue 10 bulan baru gue hamil. Oke, terus dalam proses 10 bulan nih, banyak teman-teman yang nggak tahu. Kan yang kita lihat, hahaha, Iya. gimana sih Vi dalam lo tuh nunggu Kailan sampai Kailan tuh hadir di hidup lo tuh awal-awal perjalanan tuh gimana? Awalnya pasti kayak, oh belum, bulan depan, belum bulan depan, coba Sampai cerita. akhirnya ditanyain pasti dong ditanyain sama orang. Pasti. Kayak, udah isi belum? Kayak gue sampai mau dibawain ke tukang urut, mau dibawain ke, macem-macem deh. Mbak Raya. Bang hujan salah. Terus kayak gue kesini, cuman menurut gue kayak, ya gue nikah baru 2 bulan gitu Iya, loh. Iya, setahun aja Jadi belum. itu yang bikin gue makin stres. Jadi setiap misalkan gue hate, gue nangis. Gue tuh Iya. kayak, kok nggak jadi lagi sih kayak gitu. Jadi Iya, kayak iya. di guenya jadi beban. Pokoknya setiap gue hate tiap bulan tuh gue nangis. Coba yang cerita itu saya nangis, pasti ratingnya naik. Anjay. Udah seringgung. Jadi ya Terus, udah terus. kayak gitu sampai akhirnya jadi itu gue bener-bener kayak ya ini banget deh yang Iya. bener-bener gue nantikan gitu loh. Iya, Jadi Iya, bener gue kayak- kesiannya ke Vivinya sih. Kalau gue lebih santai ya. Iya. sampai gue tuh takut ketemu orang. Karena apalagi- ditanya. Males ditanya. Iya, apalagi gue sempet pulang kampung ya, dapat lebaran nggak sih yang aku belum hamil? Dapat kan ya? Terus sampai gue dapet lebaran itu, terus ada yang nyampe ke kuping nyokap gue. Sampai nyokap gue pun juga nangis ya. Kayak dibilang apa namanya? Apa dia yang bahasanya aku lupa. Lupa aku. Itu. Oh, kayaknya gue tahu tuh kayaknya. Apa yang mana ya? dibilang gue ibaratnya gue pemutus keturunan apa deh? Ingat nggak? Ada yang ngomong. Punah kayak dinosaurus. Gue dibilang punah, dibilang keluarga gue tuh punah. Siap? Apakah ada orang Sadis banget. ngomong bilang Iya, sadis ngomong banget. ke nyokap gue bilang udah hamil belum, bilang belum kan, wah punah nih. Punah. Pokoknya dibilang punah, gue pemutus keturunan dari keluarga nyokap dan bokap gue kayak gitu, paham kan? Astagfirullahaladzim. Itu tuh nyokap gue, akhirnya nyokap gue kan kalian tahu lah orangnya ya pendiam, sampai dia kan ngomong ke bokap gue, nyokap gue nangis. Nah, bokap lo pasti yang, kuasa apa tuh yang ngomong gitu ya? Sampai akhirnya ya gue juga nangis lah, dan gue tahu itu kan, sampai gue kesel banget pengen Labrak. Iya, tapi pas gue isip, makanya gue bilang nyokap gue bilang, ayo mah, bilang kalau aku udah hamil, gue bilang. Jadi tuh gue bener-bener pengen buktiin kayak misalkan gue kayak pengen nunjukin gue lagi hamil loh nih. Ayo dong tanya gue dong, gue lagi hamil nih, paham gak sih? Kayak gitu sih. Makanya kalau kalian ketemu orang baru nikah, please lah, itu pertanyaannya tuh kayak jangan ditanyain, itu sensitif banget. Apalagi yang udah setahun lebih ya. Iya. Iya. Gue beneran kayak, itu menurut gue setelah gue udah menikah, terus yang kemarin gue sempat menantikan anak, kayak itu gue benar-benar menjaga banget untuk bertanya hal-hal seperti itu. Iya, betul. Bener. Terus udah Agung gimana? Misalnya Vivi lagi stres nih. Cara nanggepin Vivinya? Dimakan guys. Iya, makan guys. Gue ngasih semangat doang sih, Des. Semangat. Kadang gue jadi cheerleaders. Semangat. Awalnya gue sih santai ya. Iya. Tapi ngeliat Vivinya tiap Jadi apa stres. nggak jadi nih. Lama-lama ikut stres. Gua. Dan kebetulan kalau dari keluarga gua nggak ada ngasih support ya. Ya udah, kalian nikmatin pacarannya, kan dulu kan LDR, iya. pacaran aja dulu. Tapi lama-lama gue pikir ternyata susah juga bikin anak ya. Kan orang-orang Iya, sering iya. itu kan. Iya. Gue rencananya kan dulu kalau nggak dilarang agama tuh kayak pemain bola gue tuh. Kenapa tuh? 11. Apa namanya, gue nikah tuh bimbing anak gue pas nikah. Lah gimana ceritanya? Gimana? Kayak Lionel Messi, anaknya udah gede, baru nikah. Ikut dia sama kita nggak boleh. Makanya kalau dia sama kita kan nggak boleh, makanya nggak jadi. Ah, Messi ya? Iya. Terus? Nah ternyata dikasih tuh Kailan tuh. Alhamdulillah. Kasih Kailan, alhamdulillah. Makin apa, lebih protek jadinya. Heboh nih, heboh. Terus?
protek gua tuh. Iya, karena Takut kan di kenapa? nanti Iya. jadi akhirnya protektif banget. Iya, akhirnya kalian lahir. Ternyata seru punya anak. Ya Seru bener. ya. Lagi program lagi ya. kita nih. Lagi program lagi. Program lagi. Oh, di pengumuman baru nih. Oh iya, program lagi. Terus kan kemarin sempat keguguran kan. Iya. Terus gimana tuh? Cerita awalnya sampai akhir. Awalnya tahu hamil itu karena telat head. Udah apa ya tuh hamil? Iya. Apa namanya? Gue lupa lagi. Dia yang ngasih tahu. Gara-gara gue lupa ya gue head itu tuh Tanggal berapa? karena udah lama nggak head terus jadi nggak ngingetin lagi gitu guys. Nah terus gue ngerasa badan gue tuh nggak enak gitu loh. Apalagi kalau gue tiduran terus yang tengkurap, gue tuh ngerasa kayak sakit-sakit gitu. Akhirnya gue iseng lah tes, ternyata beneran kan garis 2 tuh. Terus pas Dinda akikah itu aku udah ngasih tau sayangan ya kalau aku hamil. Terus habis kayak gitu, nah, tapi dari kelar Dinda akikah gue baru ke dokter. Tapi pas di situ belum ke hamil tapi masih kantung. Justru balik lagi sebulan kemudian. Pas balik lagi sebulan kemudian masih kantungnya ya, tapi udah gede kantungnya. Dokternya bilang harusnya di usia segini nih udah ada detak jantung, sama udah kayak biji gitu, udah kecil kan. Ya, seukuran biji apel ya. Ya gitu, terus kayak kok ini nggak ada ya kata dokternya kan. Terus coba 2 minggu lagi datang ya, nanti kita cek lagi. Siapa tahu memang belum keluar gitu kan. Terus akhirnya balik lagi 2 minggu kemudian ternyata memang nggak ada. Emang nggak ada. Terus dokternya bilang ini mau kita tunggu lagi sampai 12 minggu. Biasanya kan sampai 12 minggu tuh yang benar-benar kayak kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak berarti. Umur 12 minggu ya, 3 bulan ya? 4 bulan. 3 bulan. Ya 3 bulan. Terus habis kayak gitu, akhirnya tuh pokoknya gue di 7 minggu deh, tapi gue nggak gugurnya di 9 minggu. Terus akhirnya gue bilang sama dokternya tunggu 2 minggu lagi lah dok. Soalnya gue setiap per 2 minggu tuh harus balik. Terus akhirnya gue tunggu 2 minggu, tapi ya tetap dikasih obat penguat janin gitu-gitu lah, macam-macam kan obatnya. Terus pas balik, ternyata memang nggak ada. Memang di saat itu tuh nggak ada sama sekali, nggak ada detak jantung. Jadi emang kosong. Kantong aja. Iya kantong aja. Terus dokternya ngomong kayak ini mau dikuret atau mau dipakein obat. Terus gue bilang kalau misalkan bisa pakai obat dulu aja dok. Ya gue takut kan. Terus habis kayak gitu kata dokternya harusnya sih karena ini masih kantung aja masih bisa dikeluarin pakai obat. Kecuali mungkin udah ada janinnya ya. Terus gue bilang kayak yaudah dok boleh pakai obat. Akhirnya gue minum obat di paginya, sore langsung keluar kan pas di rumah lo. Iya, darah banyak banget. Pas di rumah Desti keluarnya, itu bener-bener kayak wah banget, kan? sakit banget. Tapi karena lagi rame-rame jadi nggak terlalu kerasa ya. Gue bener-bener di rumah tuh gue kayak pendarahan. Jadi tuh pembalut itu udah nggak bisa nampung. Lu bisa bayangin nggak? Pembalut itu bener-bener nggak bisa nampung. Gue kayak wah gue sampai takut. Wah ini gue bisa kekurangan darah nggak sih? Ya udah Dan itu lama ya baby? Ya lama. Selama sebulan ya? Oh tapi headnya iya selama jadi kayak nifas. Ya? Nifas. Tapi sorry nih, kan gue nggak tahu ya sebelumnya. Kalau misalnya kita hamilnya itu kantung aja, misalnya dibiarin nih, kita nggak kuret, nggak minum Kita obat. yang berbahaya. Oh gitu. Dan dia perut kita membesar. Akan membesar tapi nggak ada isinya. Oh iya. Kantungnya ikut besar, jadi kantungnya tuh ikut besar, tapi nggak ada isinya. Oh gitu. Jadi membahayakan si ibu. Oh itu baby. Oh gitu. Jujur baru tahu Jujur karena baru tahu. aku nggak pernah cari tahu kan. Gitu. Oh makanya itu kayak Iya. Gue emang dari awal itu Vivi bilang kalau dia hamil, gue kurang rame happy banget gitu. nggak sih nih? Hah? Kayak ada sesuatu. Siapa lewat kali, Ambulans nggak sih nih? pejabat kali, Bisa jadi. Oke. Ambulans kayaknya. ambulan. Lanjut. Pas Vivi. Hamil gue dalam kurang happy. Oh iya. Kenapa? Pas Vivi tuh? hamil Belum yang siap kedua. sebenarnya, belum Kedua, siap. Belum Oke. siap. Tapi kalau dari Vivinya siap. Ya. Oh kan lu pernah bilang batin lo belum. Lu tuh antara kayak- siap dan gak siap gitu kan. Kayak gue hamil, gue senang tapi gue juga sedih. Apalagi kalau ngeliat Kai kayak, Iya. jadi anak masih kecil banget. Oh kalau lu karena mikirin kayaknya. Iya, kalau udah Gue dalam segi finansialnya sih, paham itu mungkin bapak-bapak lebih paham ya Pak ya. Iya, iya, Wah, nih 9 bulan ke depan harus siapin biaya lahiran nih. gue lagi nggak ada keuangan. Keuangan gue banyak sih uang di bank itu, cuma kan uang gue. Karena sabar lain lagi. Nah, apa lagi ya? Sama gue. Bener juga sih. Gue kan
percaya sama mimpi ya. Mimpi. Gua pas Kailan mau lahir tuh. Mau hamil? Hamil apa? Kailan. Itu gua mimpi, Des. Mimpi kalau gua turun tangga tuh. Turun tangga di rumah gua ngeliat ada anak laki-laki main di bawah. Gua bilang ke Vivi, bangun tuh pagi subuh. Yang itu anak kita cowok dah. Kayaknya gitu. cowok deh, tapi gue belum Tapi hamil. dia belum hamil. Belum hamil. Betul kan, justru Habis itu hamil ternyata laki-laki. Nah yang kedua, gue mimpi sebelum gue tahu dia hamil juga, gue ke rumah sakit dalam mimpi gue tuh. Terus gue ketemu kakak gue pertama, nih, wah hamil lagi ya? Kan dia udah nggak boleh hamil gitu. Tapi dia wajahnya nggak happy, nggak happy. Gue ngobrol sama dia diam aja. Gue bilang ke Vivi tuh, ternyata beneran. Tapi gue belum tahu juga gue hamil. Iya, belum tahu juga dia hamil. Oke, gue takut sebenarnya kalau hamil Vivi janinnya kenapa gitu, ada sakit atau apa. Gue lebih ke sananya sih. Kalau untuk finansial sebenarnya gue kan bisa ya. Sekarang ada BPJS atau apa gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi belum siap lah ya, maksudnya secara finansial, mental Kalau gitu kayak kan. sekarang nih kita program emang udah siap kayak lah. gimana treatment Kailan dulu kita bisa Iya betul. gitu. Kalau kemarin itu tuh kayak ngerasa lagi ini banget Kayak gitu. aja belum kelar nih, gue Iya, masih iya. belajar gitu kan. Gitu sih. Kalau sekarang udah kayak, oh Kailan udah mulai kebaca nih patternnya. Ntar kalau ngurus anak udah kelihatan nih Iya. step-stepnya gitu ya. Bener. Gitu sih. Tuh. Akhirnya sekarang lagi program lagi ke dokter. Atau Dari program dokter manual. kan ngasih apa kemarin? Masih vitamin-vitamin yang kemarin gue lanjutin. Ya, lanjutin. Soalnya sama dokternya Boleh tahu nggak vitaminnya apa? lupa saya. Blackmore. Pokoknya asam folat. Folatnya gue disuruh minum Oh, I folat. see. Terus kayak Main tanggal. Dulu gue inget banget itu waktu berjuang buat dapetin Kailan tuh sampai beli alat yang ngetes kesuburan ya. Nah kalau sekarang kayak gitu lagi atau kayak ya udah ikhlas aja jadi Iya gitu. belum sih Mas ya. Kayak misalkan gue ngitung head gue aja. Ice. Terus yang pakai aplikasi. Suburnya kapan? Soalnya ada pertanyaan tadi, pertanyaan netizen yang agak begitu guys. Iya. Pertanyaan dari netizen ya guys ya. Tapi kalau gue lihat-lihat Agung ini suka banget ngasih lo jam ya. Ulang tahun pertama gue inget banget Agung ngasih jam. Bener. Iya. Tapi kan? jam yang pertama tuh udah kesempitan, terus sambungannya tuh lupa taruh di mana. Terus akhirnya yang kedua dibeliin jam lagi. Dibeliin jam lagi. Iya. Karena kan digantinya karena jam pertama gue pecah. Tapi bukan jamnya. sama Uda kan pecahnya? Bukan, sama gue sendiri. Iya, tapi akhirnya dibeliin jam lagi. Jadi kayaknya sukanya ngasih jam ya. Iya, betul. Intermezzo aja guys. Gue sebenarnya nggak tahu apa mau dikasih. Iya. Terus Dari Aisyah kayaknya namanya. Pernah berantem hebat gitu nggak sih Kak? berantem hebat Pernah? enggak. Belum, nggak pernah. Alhamdulillah sampai saat ini Ada tiap tahun ada sih. Tapi berantem apa Iya ya? betul, berantem ya berantem aja. Cuman kalau yang hebat sampai tunjuk-tunjukkan atau apa gitu nggak pernah. Oh nggak pernah bagus. Caci maki bawa parang itu nggak pernah. Enggak juga ya, oke. Keren. Paling berantemnya gue negur ke Vivi, misalkan dia salah nih, gue tegur, gue ngomong baik-baik. Tapi bukan di hari H biasanya, karena soalnya gue kayak emosian orangnya ya, misalnya H+1 gitu. Pernah saya hari kemarin aku ya. Iya. Aku juga ingat. Aku minta maaf. Aku juga ingat udah aku gitu. Kalau setelah H30, gue sendiri lupa. Nggak apa-apa ditungguin sampai H30 ya. Kalau Vivi nggak pernah marah, Pak. Pernah aku juga ingat suka ketinggalan tas kan sama roti di bawah stroller. Ingat nggak sayang tas ketinggalan nih, terus ada kunci rumah. Di counter. Ada juga. Ingat nggak? Itu gue ngakak. Enggak, iya. gue lupa, sumpah. Yang gue ngomel-ngomel. Kunci iya. rumah. Ih kunci rumah, terus kita Oh, di iya. depan rumah. Akhirnya siapa yang nganterin? Ojek kan? Eko. Karena ya gitu ya penyakit laki-laki itu semuanya tuh teledor, heran banget gue. Tapi itu kan nggak berantem hebat kan? Iya. Masih berantem-berantem kayak gitu. Panas-panas aja. Kecil lah, berantem gemes gitu loh guys. Oke lah ya, terus nih. Nah, Kak awal-awal nih dari NRHLZ susah ya guys ya. Kak, kalau awal-awal nikah kaget nggak? Kayak, kok dia gini sih? Kok dia gitu sih? Terus cara ngatasinnya gimana? Iya sih, ini benar pertanyaannya. Karena mereka terbilang pacarannya LDR, terus nggak lama nikah ya dong. Pasti ada dong, pasti kak, kok dia gini sih?
Iya, iya, Kok tuh iya. gitu sih? Terus cara nanganinnya gimana? Coba dari udah Agung dulu deh. Gua ya. Ini diem dulu yang ini. Dalam Udah segi 20 tidur. tadi. Hah? Apa segitidur? Segitu. Kenapa nih? Di kasur itu gue biasanya kan gue tidur tuh bisa keliling Dim. Keliling gitu. Pindah-pindah posisi gitu Ya ya? pindah-pindah posisi. Terus? Pas setelah nikah, ini kasur kok sempit banget sih. Orang ngapain sih di sebelah gitu. Iya, iya. Terus Tuh. Terus selebihnya ya cara enak. ngatasinnya? Nah, cara ngatasin ya gue diam aja. Matiin terus mati. Ya mau gimana lagi ya? Iya. Udah itu. Setelah aja. itu ya enak nikah. Kopi dibikinin pagi tuh. Weh, Iya. mantap. Vivi kan terbilang ini ya, rutin Gue lu ya? Iya. tahu nikah tuh kayak gitu. Dari SD gue nikah. Enggak lah. Terus kalau dari Vivi, Kalau dari gue, apa ya? Kalau yang kaget banget mungkin ya yang kayak di media sosial gue lihat kayak cerita-cerita orang, ya itu terjadi di suami gue. apa? Apa? Cerita Kayak- apa? Handuk. Handuk, Oh, handuk, iya, handuk. gitu. Tapi yang simpel-simpel yang kayak bapak-bapak yang lainnya kayak Iya. taruh handuk, terus kayak buka lemari, terus Dan nggak ditutup tutup lagi. lagi. Terus Iya. kayak misalkan baju kotor nih, dia baru pakai hari ini, terus dia taruhnya di samping kasur. Padahal kan di depan kamar gue tuh ada keranjang kotor, tuh tinggal taruh. Malah gua bikin kayak bola tuh. Gitu loh kayak. Ya. Itu sih yang Toxic. yang Keren. menyebalkan. Ya, oke. Oke, next ya. Oh, sama satu lagi gue kan orangnya buru-buru. Dia tuh orangnya lelet banget. Gue ngerti banget. Bukan lelet, slow. Iya. Living ya, jadi kayak Pergerakannya tuh kayak slot ya. iya. Gue kayak bisa gak sih cepet gitu loh. Kadang Tapi gue kalau gue sengajain, Dim. ngomong, gue tau kan dia orang emosian. Iya. Terus gue kayak dia tahu pasti gue udah kesel. Tapi gue udah males kayak ya udahlah. Tapi ntar dia ada aja pasti ntar yang apa yang tinggal nggak apalah. Gue kekurangan gue itu masih beradaptasi sampai sekarang untuk hidup di sini ya. Gue kan dari kecil di Padang. Gitu. Kalau di Padang kan, misalkan janjinya jam 8. Iya. Gue estimasi 15 menit, emang 15 menit nyampe. Di sini gue janji jam 8, ya gue samain aja di Padang tuh 15 menit. Paham gak sih? Iya, paham. Gitulah itu sih. Apalagi kayak ngelihat acara ulang tahun, Iya, iya. nikahan. Kan nggak harus on time menurut gue ya. Iya. Kecuali kita yang nikah. Harus on time. Nah, kalau sekedar ngeliat itu mah ngapain buru-buru. Iya. Janjinya jam 9 ngapain harus datang jam 9, jam 10 kan juga acara masih ada. Nah, Iya. Itulah. Itulah. Kalau di sini kan kayak sejam sebelumnya kita tuh harus udah OTW gitu kan. Kayak mohon maaf nih Kak Vivi, pertama lihat Kak Agung itu gimana? Kelihatan galak tidak? Soalnya serem ya kalau lihat kumisnya. Udah kejawab di video ini ya guys. Menurut kalian dia galak apa enggak? Iya. Tapi kalau dari kita sendiri gimana, Des? Kalau dari lu pertama kali banget. Kalau dari gue pertama kali lihat Agung itu pertama laki banget, kedua wise banget. Iya, iya. Kayak lo kalau mau tanya misalnya Wes apa sih? Bijak. bijak. Jadi kalau misalnya kadang tuh Arvel, Bima tuh mungkin sering minta pendapat Agung. Iya. Nanya apa, jangan ke teman-teman kita yang cewek juga sering. Gung gimana Gung menurut lo Gung? Gung gimana ya? Karena Walaupun jawaban gua nggak mutu ya. ya mutu kadang. Kalau lagi serius. Kalau lagi serius jadi wise banget aja. Mungkin kita yang kadang tuh suka bertanya-tanya. Sempet kan kita misalnya ngobrol nih bertiga di mobil. Tapi abis itu kita ngomong kayak gini, Vi, coba ntar lo tanyain Agung, jawaban Agung gimana? Iya, Iya nggak? iya, Yang iya, kayak iya. yang kayak waktu itu gua, Bima, Vivi tuh kayak bingung. Ini gimana ya anak kita nanti ke depannya tuh pergaulan lebih kayak Iya. gimana? Karena sekarang aja pergaulan anak-anak tuh udah parah banget, bla bla bla. Gimana ya cara ngatasin? Apa harus dikekang? Apa gimana? Terus akhirnya kita semua bingung nih bertiga nggak punya jawaban Gung. Terus bilang, lu coba tanyain Agung besoknya dong. Apa jawaban Agung? Dipasung. Enggak, pertanyaan Agung, jawaban Agung adalah iman. Harus kuat iman. Oh, anjay, iya juga. Udah langsung iya, mutlak itu. Statementnya udah nggak bisa dibantah. Iya gitu. Saking wise-nya tuh, guys. Iya, saking wise-nya begitu. Cuma kadang-kadang kayak gini jawabannya, guys ya. Iya betul guys. Kadang kalau ketemu langsung ya bercandanya 99%. Iya. Kalau dari Bima gimana? Sama gua. Sama kan? Wise, terus manly banget lah, family man. Family Suaranya man. nyengir terus gitu dong. Tapi pertama kali kan karena belum cair ya. Iya. Jadi dia masih yang serius gitu kan. Iya. Pas udah lama kenal mah buset. Ya kayak di video ini aja dari tadi bercanda Iya, mulu ya kan. Benar-benar. Dan setahu gue dulu waktu deketin Vivi suka dinyanyiin ya guys. Bisa kali sekarang nyanyi sedikit. Serius? Iya. Oh iya. Iya. Bener-bener gini.
gitaran, Ini gue baru tahu sumpah. Tapi gue udah nikah nggak pernah digitarin tahu. Parah banget. Emang Ada parah gitar banget. nggak? Ada gitar. gitar. Ada kemarin di story gue lihat. Iya. Kailannya Di toko. koplo-koplo depan. Oh, jadi nggak serius. Gitu Wise. guys ya, Wise wise. itu apa? Bijak. Bijak. Baby wise. Bener sih guys. Baby wise. Baby bijak. Baby wise. Aduh ya Allah. SKYYYAP. Masakan andalan Kak Vivi apa sih biasanya yang suka kakak masak di rumah? Apa tuh yang masak andalan? Andalan. Gua sebenarnya apa yang masukin Vivi gua suka. Asik. Anjay. Coba Apapun makanan tuh, Bung. yang paling Berkesan. ya berkesan. Makanan yang paling berkesan. Yang aku Buatan masak. Vivi. Mie rebus. Itu artinya Aku sering masak yang dulu tapi. Apa gua kalau suka telur goreng bulat itu ya? Ya. Sama Oh, telur balado. Iya, telur balado sama ikan teri. Nah, itu enak tuh dia bikin. boleh kalau Pernah juga tuh dia improve bikin apa? Dari pisang itu digoreng. Hah? Dari pisang digoreng. Ya, Pisang, pisang namanya tuh dibanyak bim, terus digoreng. Ternyata asin. Banyak lagi bikinnya tuh. Tapi gue mikir tuh effort Vivi bikin. Tapi gue makan sendiri pun gak bakal habis. Gue paksain tuh karyawan gue makan semua. bagus. Terus karyawan dia kan pada takut sama gue. Ya dia bilang nanti marah lo kayak kalau ngelihat ini nggak habis. Asin. Kalau gue masih komen, kok masih banyak? Pasti gitu kan. Apalagi kalau kita yang Tapi masak. enak. Makasih Vivi ya. pintar masak. Makasih. Mama kan pintar masak. Iya. Berarti kalau dalam Vivi dan Agung ini yang paling galak siapa, yang paling sabar siapa sih? Paling galak gue sih. Oh iya. Gue galak. Kalau dikasih ini kuning nih. Apa udah- kuning apa? Kalau gue ininya kuning, Ya. udah kayak anjing harder gue. Ampun ya guys. Inilah udah Agung ya guys ya. Berarti yang paling galak tuh sebenarnya udah. Iya. Dalam hal apa, Gung? Contohnya? Karena kan kalau yang kita lihat nih Vivi tadi barusan cerita kan gue galak ya gitu-gitu kan. Tapi ternyata kalau dalam rumah tangga itu udah Agung yang galak, Vivi yang sabar ya. Iyalah jelas bilang. Dalam hal apa, Gung, biasanya? Gue tuh orangnya emosian, Bim. Bah. Hmm. Tapi gue nggak pernah lihat lo emosi. Tapi gue pernah lihat, dan itu Kapan? pertama kali pas kita di Padang. Dia kan dia nyetir. Iya. Iya inget gak? Yang mau ke bandar. Mau ke mana Iya, ke sih? bandara. Gue lupa banget. Lagi nganter ada Farel ya? Irul, pas Irul itu. Irul. Itu kita jalan-jalan sama Sarah. Yang Oh iya, kalau Irul Mas ya? Sarah Irul. yang naik Avanza merah tuh. Yang nggak ada senderan palanya. Aduh, lupa gue. Tadi Oh, pas bukan. Agung nyetir. Terus. Iya, yang kita konten drive-thru itu pakai Avanza merah. Terus. Ya, biasanya di jalan sih. Tapi sekarang setelah punya anak, gue mikir ya di jalan gue pengennya nyampe di rumah dengan selamat. Iya. Ketemu anak istri dah. Kalau dulu gue emang suka ribut tuh di jalan. Oh gitu. Bapak Arvel harusnya denger nih, harusnya duduk. Kalau misalkan nih Tapi kebayang kan? Kebayang. ya, ribut di jalan gitu. Kalau untuk sekarang setelah gue, apalagi anak gue udah bisa ngomong ya, terus gue pulang tuh dia ngeliat papa gitu. Setelah gue kalau misalkan ada masalah di jalan, gue diam aja, gue pengen Tenang. nyampe rumah dengan selamat gitu. Selamat, tenang, lihat anak happy Iya, lagi iya. gitu. Kadang suka gomelin di jalan kalau misalkan dia ya kan yang Kepancing. sering lo bilang kan jalanan itu bukan punya kita. Banyak orang lainnya aneh-aneh gitu loh. Iya, Maksud iya. gue kayak kalau emang orang aneh udah jangan malah kita yang marah-marah di mobil. Iya. Coba dia marah-marah terus ada anaknya bingung. Kayak, Iya, iya. Kenapa? Apa nih? Iya. Iya. Gitu. Kalau dia bisa bilang mantep pak, Mungkin pas udah gedean kan ya. Iya, jadi kayak ya redam lah emosi sedikit gitu apalagi di jalan gitu. Iya, iya, iya. Nah, lu kan emosian, Gung. Terus gimana tuh? ya tapi Vivi-nya diam aja. Kalau misalkan gue emosi nih, Vivi, lu berisik amat sih gitu. Bisa kan ada percikan gitu, bisa berantem gue sama dia, tapi dia kan seslow itu. Jadi kalau Diam-diam dia aja dia. kalau dia marah-marah, Kalau nggak disulut, lu juga Ya Kalau gue nggak misalkan- habis di itu aja. kalau misalkan dia lagi marah atau dia marah sama gue, ya gue kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja, nggak gue dengerin amat. karena lu Iya. tidak mau menyulut. Iya, Enggak, karena dia sudah terbiasa sama bokapnya. Sebenarnya Ya, itu gua tuh jawabannya. sebenarnya representasi bokap Vivi. iya benar-benar. Iya. Jadi gue kayak menikah, dulu kan gue dikejar-kejar sama bapak gue nih buat pulang cepet.
Sekarang dikejar-kejar sama suami gue. Kalau misalkan pokoknya sebisa mungkin kalau misalkan memang gak ada sesuatu yang urgent, gue tuh harus lebih dulu pulangnya dari suami gue. I see. Karena memang di keluarga gue seperti itu. Nah terus ya sekarang kan kejadian ternyata pas gue punya suami jam baliknya, tapi ya kan kayak gitulah guys. Ya udah gitu aja. Jadi dia kalau sudah terbiasa sih. iya, jadi kalau misalkan dia marah-marah, gue tahu nih pasti pulang gue bakal kena marah nih. Ya gue udah biasa aja. Persis banget lagi. Iya. Beneran seperti itu loh, Bung. Dia waktu dia masih belum nikah. Itu bener-bener dia di jalan. Dia bukan gue udah nyuruh gue balik. Itu gue nyetir karena gue harus ngebut sampai rumah. Sekarang kejadiannya, Bim, ayo ngebut Bim, bener-bener persis ya Bim. Bener-bener ada nggak ngerem. Iya, mau kita dari Bandung kayak mau kita dari mana, kalau dia suruh ngebut ya ngebut Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya belum ini, misalnya gue ngebut, Vivi bilang enggak kok, gue udah bilang udah Agung udah gitu dibilang. Maksudnya aman lah gitu. Gue balik malam hari ini. Gitu. Tapi benar-benar persis banget. Jadi cara Vivi mengatasi itu juga gue yakin persis banget saat dia mengatasi bokapnya yang ngomel-ngomel. Besok masih. Iya, gue. Bener. Jadi gue nggak yang, karena gue nggak tipe yang. Jadi gue tuh lebih suka. Sebenarnya gue suka menyelesaikan masalah saat itu, tapi gue nggak mau bikin itu makin keruh. Karena kalau gue jawab pasti gue akan berantem. Ya emang iya, gitu pasti gue akan berantem. Jadi ya gue diemin aja. Tapi benar-benar gue diem. Iya. Nggak gue jawab, nggak gue ngomong sedikit pun nggak ada. Jadi benar-benar kayak, ya kan? Jadi gue benar-benar nggak. Ya dia juga tahu pasti gue ya bete atau apalah, tapi akhirnya mungkin dia ngerasa kayak gue terlalu keras atau gue nyampeinnya harusnya nggak hari ini gitu. Mungkin kalau dia nyampeinnya besoknya gue terima, ya gue salah gitu loh. Dan bakal dibahas sampai tuntas gitu. Terus dia nyampein dengan dardor, terus kayak keadaan gue baru pulang, terus gue berusaha pas buka kamar, bismillah, semoga dia nggak marah. Pas gue buka pintu langsung marah dengan, ya kalian tahu muka dia serem ya. Terus kayak ya udah gue taruh tas, tapi gue biasa aja. Tapi marahnya tuh gimana sih? Gue tuh nggak kebayang loh. Ya marah. Coba ini reka adegan. Kalau udah marah tuh gimana? Ini kan biar mereka tahu udah tuh serem gitu. Gue tuh sebenarnya di rumah tangga ya, itu ada aturan gitu. Emang disepakati di awal. Iya. Misalnya dari sebelum nikah tuh, Gung. iya, kamu sukanya apa, nggak sukanya apa. Terus? Gue pun gitu, gue sampaikan. Nah, gue sekedar menyampaikan aturan kita aja di awal seperti apa gitu, bukan marah-marah nggak jelas. Misalkan di awal gue bilang, aku nggak suka kamu tuh pulang malam, kalau pulang pagi nggak apa-apa gitu. Harusnya lu nginep aja kan gue baru pulang besoknya. Harusnya gitu. Nah, gue cuma bilang itu doang. Jadi yang kalau misalnya pun ada kejadian setelah menikah, cuman mengingatkan apa yang dibicarakan di awal sebelum nikah cuma ya. nggak ada caci maki ya. Oh iya, ada cuman caci ada maki. lu tuh mungkin tegas, jadinya Vivi nganggapnya marah nih gitu. Paling kayak, ini udah jam berapa gitu. Oh gitu, teriak gitu? Iya, teriak kan sayang. Enggak. Masa sih? Mana ada teriak? Enggak ada ya? Enggak. Ya kan emang karakter Aku suaranya. tidur, ya. Cuman penekanannya tuh agak marah. Cuma dianggap marah itu mungkin Karena aku melakukan kesalahan. melakukan kesalahan, tahu nih kesalahan, terus ditegur, dianggap itu marah. Dianggap marah. Iya. Gitu. Bener. Tapi bener sih, kadang kayak misalnya kalau misalnya kita lagi ngobrol kan, Gung, kadang kan intonasi lu kenceng banget, Gung. Maksudnya kayak emang udah Terus lu nganggep Agung marah nggak? Marah ya Agung itu. Tiba-tiba gitu. kayak yang tadi kita nongkrong ngobrol di counter tuh, yang gue ke counter. Iya. Langsung main pulang nggak? Gue parah lagi gitu. Nah, itu tuh Galak juga ya dalam hati gue. Iya nih. orang kampung gue tuh rata-rata kayak gitu, Bin. Iya. Iya, karena bawa ini Bener-bener juga Pesisir kali ya. pengaruh Orang pesisir ya. suku ya. Faktor itu. Jadi di rumah gue tuh kalau ngobrol Kayak orang Kayak berantem. marah-marah. Oh iya. Coba dong reka adegan gue tuh nggak kebayang. padahal gue kayak apa tuh? Ada teman lu namanya Sarah. Kan dia nelfon pelan banget tuh. Halo ya. Iya. Kalau gua halo selingkuh ya. Ya gitu. Bayangkan. Beneran itu segitu nadanya. Iya. Ya lu gak sering denger bokap gue kalau nelfon atau apa? Dengar. Iya kayak gitu. Tapi Padahal nggak udah kebayang berusaha kalau pelan. Nanti Agung. otomatis volumenya naik sendiri. Iya. Ada ya. Apalagi apa? Obrolannya enak tuh, seru. Oh makin seru. Apalagi Bahasanya. gue pakai bahasa Minang, makin lancar guys. Mungkin tuh Sumatera kayak gitu Sumatera. Iya. Ngerti.
Oh, yang paling banyak ditanyain sama netizen. Apa? Vivi kerjanya sama cowok, Oh. Bima. Gimana tanggapan udah Agung? Awal deh, misal, waduh istri gue kerja sama YouTuber nih, sama Bima nih, misal laki-laki pas awal-awal banget sebelum kenal Bima deket ya. Iya. Gimana Terus yang dijemput. sampai akhirnya sekarang gimana? Awalnya gimana sampai akhirnya sekarang gimana? Balik lagi ke tadi, gue dari awal emang azas kepercayaan aja. Gue percaya sama Desti, percaya sama istri gue, percaya sama Bima. Ya emang pure kerja. Ya emang dari awal kita emang azas kepercayaan kan. Emang hubungan itu kan dari kepercayaan. Betul. Kalau kita udah nggak percaya tuh istri kita keluar, mungkin kita buntutin. Iya benar. Ya, percaya aja. Ya balik lagi ke Apalagi di awal-awal kan kita ada yoga, Iya. ada Aldo. Terus Vivi dijemput terus sama Bima, Iya. gitu kan. Jadi kayak ya udah kerja gitu ya. kerja. Emang gue selalu nekanin tuh baik ke istri gue, ke keluarga gue lah. Karena gue nanti, ya kalau lu masih punya iman, ya pembatas baik buruk kan iman kan. Lu tahu nih hal buruk, ini tuh hal baik ya dari agama lu yang lu anut gitu. Iya. Dan selagi memegang itu mah ya insya Allah aman-aman aja gitu. Wise kan guys? Itu dia udah Agung aslinya guys. Ya, boleh. Ada titipan guys. Titipan pertanyaan. Titipan pertanyaan dari Ana apa? 5 tahun ke depan mau kayak gimana? Planning ke depannya. Untuk rumah tangga. Ya. Planning 5 tahun ke Planning depan. 5 tahun ke depan, planning saat ini. Kalau gua 5 tahun ke depan Kalian lah sebagai suami istri. menyelesaikan IKN. Apa? Menyelesaikan IKN. Terus kita pindah ke IKN dah. Enggak. Ya, 5 tahun ke depan dalam segi rumah tangga, ya kita semoga makin sayang ya. Amin. Kita tambah, kalau dikasih rezeki nambah anak, Sama anak. bisa nambah 2 lagi gitu. Jadi 3, Amin. ya di Kailan 03 ya. Terus Ekonomi makin membaik, Amin. yang kalian makin kompak. Kita ini kan Amin. udah kayak keluarga ya. Iya. Betul. Dari keluarga makin kompak, jauh dari masalah. Cuma rezeki itu kan keharmonisan. Betul sekali. Kalau kita harmonis, sudah itu udah anugerah deh. Betul. berarti rencana tuh emang lo mau punya anak berapa? Kalau dari Agung deh. Kalau Vivi kan pengennya banyak karena dia pengen punya keluarganya banyak karena dia anak tunggal. Iya. Kalau dari Oh. Uda Gue pengennya 4, 2 pasang. Dewasa. Amin kalau dikasihnya. Amin. Nanti kalau ada apa tanding futsal RT RW, gue bisa di kiper tuh. Anak gue jadi penyerang 4. Kan 5 orang besar. Tapi kan anaknya cewek cowok 2 pas. Oh iya ya. Cewek kan sekarang udah bisa main futsal. Iya betul. Tapi kan nggak bisa satu tim. Oh iya. Iya sih. Ya sayang apa program 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan. Kepo juga suami lo. 5 tahun ke depan ya gimana ya guys ya, intinya makin bahagia lah. Iya. Terus sekarang kan cita-citanya banyak ya, semoga 5 tahun ke depan itu bisa terrealisasikan gitu. Karena gue sama Vivi tuh beda di jalur hidup sih. Dia kan mengalir ya jalani aja baby gitu. Iya. Kalau gue kan pengennya ini itu tahun depan kita harus Iya. buka usaha. Lu ini, lebih ini. terplanning ya gue. Ya terplanning. Kalau dia enggak. Oh, Jalanin gitu. aja lah gitu. Emang sistem 2 pengacara. Cocok Itu dia bener berdua. lagi. Tapi selama ini yang gue lihat, gue pikir Vivi juga Kalau nge-planning dia gitu. kan dipikirin banget, Iya. Bim. Ya mungkin karena laki-laki ya. Iya. Kalau gue karena gimana ya, gue ngerasa kayak ya udah jalanin aja. Nanti kalau misalkan jadi tuh gue misalkan contoh kayak kita buka usaha ini. Namanya kita buka usaha, kita harus siap jatuh bangun ya nggak sih? Iya. Nah, jadi gue selalu bilang jangan sampai misalkan yang tadinya kan gue misalnya toko A nih, tokonya lagi bagus banget, ternyata gue pindahin terus jadi ngedrop. Jangan sampai gara-gara ini ngedrop kita juga ikut ngedrop. Ya pikirannya gimana sih caranya nih ngebangun lagi nih usaha ini nih jadi naik lagi kayak kemarin gitu. Jangan kayak nyalahin yang kayak aduh gara-gara pindah kali ini, Iya, gara-gara iya, ini. Jadinya kita juga ngedown kan. Gue maunya ya kita ngejalanin usaha ini ya kita nggak stres. Ya kita kan Iya, yang iya. kita usaha. Ya masa kita udah usaha juga kita kena tekanan, paham gak sih? Paham. Di sana sih saling melengkapinya, Bim. Gitu. Jadi gue selalu bilang kayak
ya udah selagi gimana ya, intinya kita saling support aja. Atau juga kita masih bahagia aja, kita masih bisa makan enak, tidur nyenyak. Itu sih maksud gue kayak jangan dibawa stres gitu loh. Iya, tapi benar mungkin karena pemikiran cewek sama cowok beda. Kalau cowok mungkin mikirnya karena dia harus apa? Ya kapal rumah tangga. Iya, ada istri, ada anak, tanggung jawab. Iya, Kalau benar. istri kan shopping sendiri, shopping sendiri gitu kan. Jadi pikirnya jalanin aja bestie gitu. Tapi ada ini juga ya. Untungnya saling melengkapi jadi berjalan ya karena Vivi kayak gitu. Iya. Kalau misalnya Vivi juga ngikutin plan banget, kalian berdua bisa stres. Ya jadi sampai kadang kalau misalkan gue ngeliat dia lagi stres, misalkan toko gue lagi ngedrop atau apa gitu ya, kan gue punya 2 toko guys, jadi kadang ya kan kita adalah pasti di saat di bulan-bulan tertentu misalkan kita lagi ngedrop banget nih, terus kan ya suami gue masih juga ikutan ngedrop ya, terus kayak ngerasa kayak wah ini kayaknya udah nggak bisa nih gitu, kayak wah ini kayak, terus gue bilang ya udah jadinya gimana kalau misalkan gue nggak pernah ngelarang kayak nggak boleh gitu kan. Terus kalau misalkan memang ngerasa yang kita jalanin sekarang ini udah nggak baik, udah kayaknya udah malah cuman bikin kita beban, sakit atau apa. Kalau misalkan memang sekiranya kita mau ngambil jalan lain, ya silakan gitu loh. Gue silakan banget, gue nggak ngelarang. Toh juga kan emang buat gue, buat anak-anak gue gitu kan. Jadi gue ngerasa ya kalau misalkan pokoknya gue support apapun yang akan dikerjakan suami gue nanti gitu loh. Ya, itu kelebihan istri gue, Bim, yang nggak dimiliki oleh Gal Gadot. Makanya akhirnya milihnya Vivi, bukan Gal Gadot. I see. Sebenarnya gue kalau misalnya merhatiin kalian berdua gitu kan ya, misalnya waktunya Vivi syuting itu gue tahu, waktunya Agung untuk di counter gue tahu. Kira-kira Q time versi kalian tuh kayak gimana sih di samping kesibukan masing-masing gitu? Agung kan kalau misalnya pulang malam gitu kan, pas weekend kah atau misalnya pas weekend, Oma titip dulu ya mau pergi nih sama Agung gitu. Emang kita banyak ngobrol sih, Bim. Banyak ngobrol pas Misalkan pulang kerja, ya. Vivi Sebelum pulang kerja, tidur lah. sebelum tidur Di ngobrol-ngobrol. laptop. Kalau ngelihat Kailan mau jalan-jalan ya jalan-jalan. Tapi Vivi semua sih yang ngatur. Kalau untuk Q time, Ya kita Paling kalau ya nggak ada, jarang banget. Paling gimana ya? Bingung juga sih. udah balik lagi mengalir aja ya. Iya, nggak jadi ngalir nggak aja. ada buat terjadwal gitu kayak kita Nggak ada harus strict. quality time gitu. Pokoknya harus Q time hari ini. Tapi bukannya lo cerita sama gue terakhir kayak lo bilang apa namanya, kita harus ada di weekend nih karena apa? Gue lupa deh. Karena Kailan tuh jadi ceria banget. Oh iya, apa? jadi Gue lupa deh. Lo cerita gimana? kan ngerasa pas kan Kailan sering kita bawa kayak ke apa tuh namanya zoo gitu Iya, gitu iya, kan, iya. terus kita ngeliat dia aktif banget, ceria banget. Jadi apalagi sekarang kayak sebisa mungkin ya walaupun nggak tiap weekend ya sebulan sekali lah kayak ada ngajak Kailan tuh quality time sama kita berduanya kayak gitu. Iya. Ke tempat yang dia suka. tempatnya anak suka. Kayak outdoor activity kayak anak Iya kalian. iya betul Banyak banget. Karena habis outdoor activity itu perubahan Kailan tuh beda banget Iya, dari yang betul. sebelumnya. Kalau kayak kita mah senangan kan anak senang kita senang, Bim. Kalau kayak gua mah ngeliat Obeng di SLB aja senang, Bim. Setuju gua, Gung. Bor, Obeng tuh. Gue walaupun misalnya nggak ngapa-ngapain gitu ya, misalnya nggak ada yang dibeli, ya mampir aja bentaran. muter-muter ya. Cuma sekedar ngehayal nih kalau gue punya alat ini, Iya. enak banget nih buat di rumah gitu. Kayak gitu. paling ya makan di luar sekedar ya makan doang gitu, Iya. nggak yang jalan-jalan kemana-mana gitu. Kayak ibaratnya makan di pasar 8 yuk gitu. Iya, Udah tuh. keluar buat makan doang. Gua sebenarnya nggak ada hobi, Bim. Jadi hobi kalau kayak Desti kan hobi apa Otomotif. traveling misalnya, Traveling. ajak Arvel apa. Kalau ini hobinya ke mall ya, gua ngikut aja ke Iya, mall. jadi anak mall ya Ke sekarang. mall. Tapi kayak misalkan gue Tiba-tiba bilang, gua naik singa tuh. gue bilang yang sini yuk, ayo. Dia nggak pernah nolak gitu loh. Jadi kayak udah ayo aja. Nah sekarang kan dia sendiri, jadi agak susah. Sendiri? Kan di toko gue yang kunciran ini kan karyawan gue resign. Oh, I see. Jadi kalau misalkan memang gue butuh waktunya dia, gue harus manggil anak karung gue ke. Harus ngakalin lah ya. Jadi ini sekalian klarifikasi sama netizen yang suka berburuk sangka.
Iya betul. Iya kan, sering banget kayak komen di IG gue, Iya. komen di Oh, yang waktu itu ya? Iya, kayak itu yang loh yang aku dihujat. Iya, yang katanya kenapa sih sendirian mulu? Iya, Emang kasian suaminya nggak ini gini. Coba dijelaskan kalau kita tuh sibuk. Sibuk guys, Iya. aku punya usaha lain, terus suami aku tuh emang kebetulan lagi ngejagain itu sendiri. Iya. Beda keluarga, beda kondisi, beda kepentingan. Jadi jangan disama-samain guys. Betul, dan kadang kalau misalkan mau sebenarnya bisa aja sih ditutup, tapi gue kayak Ya wah kalau kan ditutup itu- sehari tuh bisa hilang berapa duitnya. Emang Jadi kayak, netizen mau. Membokin ya kan. Iya, gitu. Emang netizen mau nih kan tuh ke transfer gih jalan-jalan. Itu ya gitu, nggak apa-apa. Kalau mau kayak gitu nggak apa-apa juga deh. aku juga mau. Langsung infoin ya. Nomor rekening itu Vivisel ya. Makanya. Nih kak, aku kayak transfer ya gitu. sehari. Ya, jalan-jalan ya kak. Jadi kayak gitu. Seminggu gue digituin Soalnya waktu terus. gue ke puncak kadoin sama lo yang nginep di hotel, itu tuh gue emang nyuruh anak parung gue pindah ke kunciran dulu ini nge-backup kayak gitu. Pertanyaan netizen adalah gitu pas yang harus staycation. Udah belum? Udah belum apa Udah tuh? belum pas staycation? Gue kan staycation nginep di hotel mewah kan. Oh, netizen Cuma- banyak banget yang nanya udah belum? Ngajarin tentara berbaris. Apa tuh? Hah? Apa sih gue gak connect lagi? Gue nggak ngerti apa yang gue ucapin. Ngajarin tentara berbaris kenapa? Ya nggak perlu diajarin kalau soal gituan mah. Jadi Gitu. Ya itu. Udah, next. Gue emang sering gitu guys. Koslet. Ya begitulah guys. Jadi Ada nggak sih dari masing-masing kalian hal yang kalian tuh pengen ungkapin tapi malu gitu? anjay. Oh, gue paling sering tuh, Bim. apa tuh ya? Apa tuh? Berarti sekarangnya ada nih gue. Gue emang tipikal apa namanya, terlalu banyak di kepala gue, tapi gue menyaring untuk ngeluarin gitu. Iya. Oh, lu filter dulu ya? Filter. Ngefilter banget lu. Misalnya nih, gue Jangan deg-degan gitu dong. gue suka nih sama kelakuan Vivi hari ini. Iya. Cuma menurut gue itu nggak fatal. Jadi lu Tapi pendem. dalam otak gue tuh Penuh kayak. Tapi ini fatal nggak ya? Enggak, ini fatal nggak ya? Enggak. Jadi kayak bertarung gitu ya. Tapi gue diam aja. Ah, Kayak gitu. Banyak kayak gitu gue. Tapi ini lebih ke hal-hal yang apa ya? Ke hal-hal yang Positif. iya. Positif. Ya misalnya kayak Kasih contoh, Bim. giliran negatif aja yang positif susah. Dasar ingetin negatif aja. misalnya kayak misalnya gue ke istri gue gitu kayak yang aku bersyukur banget deh bla 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 bla. Tapi gue tuh orangnya maluan buat ngomong di kasur udah gelap terus gue ngomong sayang aku bersyukur banget deh. Gue tuh nggak bisa kayak gitu gue. Gengsi. Iya malu. Iya. Malu juga. Kalau lu ada nggak kayak gitu? Samain aja, Bim. Jadi, aku sama kayak Bima. Apa? Ya misalkan mau muji nih tapi nggak enak gitu. Malu. Tapi kan saya yang sering ngomong sama aku. Oh iya. Jadi Berarti beda, Bim. Gak jelas. Tapi kalau misalkan ngomong lagi cerita-cerita, apalagi kan sekarang di media sosial tuh aneh-aneh banget ya guys ya. Jadi kayak selalu ngomong kayak ya ampun yang untung aja kayak kita dikasih hidupnya bahagia, enggak yang kan banyak banget ya yang aneh-aneh. Terus kayak udah dari situ saling kayak ya aku juga bersyukur ya gitu aja sih. Nah, kalau dari lu juga sama berarti. Ya gue emang sehari-hari emang kayak gini, Bim. Kayak gue apa? Bercanda, gitu. Nggak kaku lah. Makanya dia. Jarang yang serius-serius banget sih, Bim. Cuma dianya apa? Terlalu lugu. Jadi kadang misalnya gue tuh nggak Nggak nyampe. nyampe. Masih pelangap lo mah. Nggak cepet connect-nya ya. apalagi Agung ini kan katanya anak Twitter banget. Jadi Iya, pasti dia tuh tuh anak kalian Iya. tahu kan anak Twitter tuh kadang infonya cepet apa segala macam. Anak X gitu. banget. Jadi kadang yang belum masuk di IG, gue nggak tahu. Iya. Tapi kalau gue sering dengar cerita Vivi tuh memang mereka ini tipikal yang suka deep talk. Jadi gue yakin apapun itu pasti diobrolin. Betul. Yang nggak penting diobrolin. Gue rasa sering banget ngomongin gue juga. Iya, sering banget. Ngomongin Iya. lu juga. Malam. Berdiskusi tentang masalah kita juga sering. Gue yakin. Sugesti tuh. Iya, Menurut kamu gimana? Iya, betul, yang iya, betul, Lima betul. tuh. Menurut kamu gimana? Gue yakin 100.000%. Itu betul. Betul Itu, kan? iya betul. Itu kayak hampir tiap minggu ya nggak? Tiap minggu. Cuma sifatnya kan gue ngasih masukan lah. Iya. Masukan. Bukan Bukan ngejulit. ngobrol ya, Tapi lebih kayak cerita menurut kamu gimana?
Iya sih yang pasti gitu doang. Iya. Karena emang gue mandang kalian tuh udah kayak keluarga. Iya. Kayak- Karena tenang aja, apapun yang lo bilang, itu Vivi nggak akan ngomong ke gue sebelum gue Buka suara. buka suara. Ya betul. Dan akhirnya, Iya sih, Agung juga. banget kayak. Karena kan Iya kalau- sih. kadang kalau misalkan lo nggak buka suara, jadi kesannya gue mengajari, paham Iya. nggak? Kalau misalnya emang dia udah buka suara, ya gue ngasih solusi nih. Iya. Kalau misalnya dia belum ngomong apa-apa, terus gue bilang, lo jangan gitu gini-gini. Gue jadi kesan Kesannya mengajari, banget. Padahal iya. dia kan ngerasa, gue masih fine kok, gitu, ya kan? Iya. Ya itu sering kita denger ya, Bim. Misalnya kita bilang, ya sih, kan gue ngomong ya sama Agung. Ya karena gitu guys, kan mau Iya. tidur gitu ya. Ya tapi bagus Dut, karena Iya, betul. karena beberapa pasangan itu yang gue tahu sebelum tidur ada yang suka main HP masing-masing, Iya. ada yang ini itu. Kalau gue dengar cerita dari lo tuh lo selalu deep talk sama Iya, betul. Agung. Bahkan lo sering dimarahin Agung katanya kalau Iya. main HP, Iya, habis benar. jatuh kena kailan. Iya. Itu Karena kan kadang kita kalau main HP, tangannya lemes ya. Gue nggak tahu kenapa tuh. Pernah kena Dinda? Pernah. Aduh kan, bukan aku doang sayang. Lu bayangin aja. Kayak lagi enak tidur. Nah itu gue nggak bertahan banget sih. Makanya gue kadang kalau main HP, kalau gue jauhin tangannya kan. Dan itu gue jatuh. Iya, tangannya tuh kayak gak tau kenapa tiba-tiba lemes aja gitu. Iya. Berarti para suami ini lebih apa ya? Lebih ke nggak suka sama sifat istri itu tapi yang receh-receh ya. Iya. Jadi akhirnya tuh kayak mungkin nih kalau gue baca mungkin dia lebih dipendam, dipikirin sebenarnya ini nggak fatal-fatal banget, tapi gue kesel. Tapi kalau gue ngomong, aduh bahaya nih daripada ribut, Iya. mending dipendam gitu ya. Betul. Tapi istri-istri ini emang kadang yang sikap-sikap nyebelin itu emang receh banget. Iya betul. Sereceh itu, tapi dilakukan berulang kali jadi emang nyebelin gitu. Iya betul. Tapi harus gue akuin ya Gung, di zaman sekarang ini ngedapetin istri kayak Vivi ini udah agak sulit. Wah terima Iya. kasih. Karena kayak nyiapin kopi, nyiapin makan. Jujur gue enggak. Iya, Ya kan, maksudnya kayak gue enggak. Mungkin Marza juga enggak sering kayak gitu kan. Kadang-kadang aja. Tapi kalau Vivi kan enggak absen, bener-bener kayak tiap pagi dia bikinin. Lu apa nggak segala Arfan macam. nggak ngopi kali? Apa? Nggak ngopi pagi Arfan kali? ngopi. Oh ngopi pagi. Tapi nggak tahu karena mungkin ya gitu gue bilang di zaman sekarang ini udah jarang kayak gitu karena walaupun lu nggak nuntut, Iya. tapi iya. istri lu tuh secara sadar memberikan itu semua. Nah gue Iya. karena Arfan nggak nuntut ya gue nggak sadar jadi kayak Iya. ngerti kan maksud gue jadi kayak jadinya gue terlalu larut dalam kenyamanan itu. Ya udah suami gue nggak nuntut, ya gue juga jadi kayak ngerasa itu bukan kewajiban gue kecuali Iya, tiba-tiba iya. minta sayang aku mau dimasakin hainan dong baru gue masak gitu enggak yang tiap hari harus masak. Nah Vivi kan lo nggak tuntut Iya nggak. tapi dia selalu siapin semuanya. Nah itu gue bilang itu udah cukup jarang. Iya benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pilihan yang Ya tepat kan? berarti. Iya tepat. Pengennya suami dia pulang duluan sebelum suami Iya. gitu. Iya. Betul. Itu udah jarang. Ya Bim Tapi ya. itu emang nggak gue tuntut sih. Iya kan. Yang Berarti kopi kan bisa secara masak, sadar gitu. gitu kan. Tapi sadar aja. Ya kalau gue nggak sadar. Gitu ya. Jadi ya itu udah langka lah menurut gue. Kebanyakan, terima kasih. ya kebanyakan di luar sana itu pada nuntut kan suaminya. Iya. Makanya istrinya Iya. itu Termasuk itu. gua. Iya kan? Iya. Oh, lu nuntut apa? Itu tadi itu kayak ya tapi udah mati sih, gue pernah ngomong langsung. Iya. Maksudnya kayak bini gue kagak bikin gue kopi apa ya? Wah, jangan-jangan Arfan gitu juga dong dalam hati. Jadi kayak coba besok gue bikinin kopi dulu ya. Gue jadi kayak setiap pagi tuh minta tolongnya sama Umi jadinya. Oh, Kak, tapi lu tiap pagi ngopi ya? Apa tiap pagi ngopi? Oh. Gua ada satu pertanyaan yang sangat-sangat gue penasaran. Di sudut pandang lo, gitu kan. Gue baru tahu akhir-akhir ini atau kemarin lo tuh udah tahu mantannya Vivi kan? Iya. Nah, lo tuh menanggapi masa lalu tuh gimana sih, Gung? Walaupun Vivi tuh udah nggak pernah sapa-sapaan apa segala macam. Tuh, baru tahu gimana nih? Ya misalnya gini, misalnya Agung tahu, oh dia mantannya Vivi. Nah Agung tuh responnya gimana? Apakah yang, gue gak mau kenal sama lo, atau kayak, gak apa-apa kenalan aja gitu. Oh ini kejadiannya baru nih? Udah lama Udah kan gue lama. nggak pernah kayak ini mantan aku ngasih tau foto kan Iya. gue nggak pernah, dia pun begitu nggak pernah ke gue. Iya, terus Cuma tiba-tiba- tiba-tiba di satu momen ketika ketahuan lah nih mantan gue. Dan itu karena di nikahan temen Iya. hadir lah gitu, dan sedangkan satu geng. Iya, terus dia bilang, aku tahu mantan kamu yang mana. Nah coba. Gue kan pemerhati orangnya Bim. Ya. Terus gue datang tuh, ma Imam Semidita ya. Iya. Terus gue salamin tuh satu-satu. Gue kan nyalamin orang kan, gue lihat mukanya ya. Iya. Iya. Nah satu ini malah kabur.
Oh, ini orangnya nih. Gimana? Ya ngindar. Oh, tapi berarti sebelum datang ke situ lu tahu salah satunya ada mantannya Vivi? Gua tahu itu grupnya dia. Tahu Ya, kalau gitu. gue segeng punya mantan di Satu geng. Oh. Cuman nggak tahu orang yang mana. Jadi taunya justru karena orangnya itu Kabur. menunjukkan Iya. paham. Terus Iya. gimana? Ya kalau masa lalu ya. Ya asik. Masa Cuma Kayak lo- tahu menempatkan posisinya ya lu jadi masa lalu gitu. Ah, Jangan diresekin lagi. Kalau ngeresekin lagi ini. oh, anjay. Iya kan, Beb? Iya betul lah. Misal nih, misalkan kan aku segeng tuh, terus tiba-tiba ada Reuni, reuni gitu. ngumpul. Kira-kira kan, tapi kan pasti ngajak suami juga. Kira-kira boleh nggak aku datang dan saya mau nggak datang? Kalau dia datang mah, ya kalau saya ngajak nih, ya Terus aku acara, bilangnya nanti ada mantan aku gitu. ya mau datang-datang aja aku. Oh benar. Heeh. Oke. Kenapa sih nanyanya kayak bener? Iya. Ya kayak beneran, karena kan. Ya kan udah punya kehidupan Iya masing-masing betul. ya. Makanya kalau sesuai koridor masing-masing mah ya kita jalannya mana-mana aja. Kalau dia udah nggak sesuai koridor ya kita permasalahkan gitu. Oke. Kayak misalnya tiba-tiba ngechat, nanya kabar gitu. Iya. bahaya tuh. Itu kan jadi masalah tuh. Terus Udah nawarin beda jalur. asuransi gimana? Nawarin asuransi ya cari masalah sama gua juga kan. Berarti begitu. Apa? Iya berarti begitu. Iya, karena gue sempat dengar cerita aku tahu mantan gue gitu. Kalau cemburu, gua cemburu. Nah itu Cemburu sebenarnya itu orangnya. jawabannya yang gue cari. Iya. Jadi sebenarnya lu tuh orangnya cemburuan banget. Gua cemburuan banget tuh orangnya. Tapi Cuma gua ya enggak seperti ya, alhamdulillah. gua bilang tadi, Tapi apa yang di sempat kepala gua mikir. tuh gua nggak semuanya gua keluarin. Iya. Nggak semuanya gua Diem aplikasiin aja ya, ya. tapi kayak- Kalau emang udah nggak sesuai menurut gua, emang gua keluarin gitu. Malah kalau bisa gua cariin orangnya gitu. Tapi berarti Agung ini keren guys. Dia tuh pencemburu. Tapi Vivi ini terhitung banyak teman cowok deketnya. Iya. Iya kan? Tapi ya karena Agung ini basicnya percaya dan Vivi pun gak ngapa-ngapain, gak macem-macem ya aman-aman jaya aja betul, gitu. betul. Iya kan? Iya. Termasuk banyak loh. Ya kayak Inem sini. Ah, iya. Ya, gua kalau masih sesuai. Kita kan tahu ya tiap hari ketemu ketemu udah suami istri, kita apa yang berubah pacar aja, Iya. berubah dari kita itu kita tahu, apalagi istri Iya. dan sebaliknya gitu. Iya, iya. Gue pasti tahu ini ada yang aneh nih gitu. Ya selagi masih sesuai koridor, masih oke-oke aja ya nggak apa-apa. Ya saling percaya aja. Iya, benar. Tapi so far dari dulu aku temenan sama Vivi itu guys, Vivi memang temenannya banyak cowok, tapi emang temen tuh pure temenan. Betul. Kayak siapa? Danur, Melino. Iya. Malah gue pernah udah nikah ya, gue jadi bertiga. Yang ketiga Danur Melino. Iya. Gitu. Tapi keren banget, Gung. Menurut gue itu adalah hal yang keren banget lo orang cemburuan, tapi istri lo cabut, itu keren banget loh. Malah gue kalau cemburu nggak jelas, gue malu di umur. Terus sih hal-hal kecil masih dipeributkan. Iya. Umur di atas 27 ke atas itu Kayaknya yang ributin bukan hal itu deh gitu ya. Iya. Yang worth it aja lah jadi kalau mau nggak harus diributin. yang ada di kepala dikeluarin. Iya, dia pendem aja Makanya lah tadi ya. dibilang di filter lagi gue. Iya, filter lagi. Ini kita ngeluarin dia bakal sakit nggak nerima nih. Kalau sakit ya jangan dikeluarin gitu. Ngapain nyakitin hati orang? Benar nggak sih? Itu benar dicatat ya. Nggak, guys. nggak ada faedahnya kan? Iya. Tuh. Asik, nggak nyebelin banget. Tapi itu keren, itu patut diacungi jempol, keren. Tingkat kepercayaan Agung ke Vivi, tingkat Iya. percayanya Vivi ke Agung, karena gue sempat dengar juga kalau Agung ini diperbolehkan main sama Vivi, sama teman-temannya, maksudnya teman-temannya Temen-temen, Agung, iya. itu bisa sampai jam 3 malam. Iya. Iya. Bahkan sampai subuh gitu. Agung dan Vivi ya memang gue sengaja karena Agung itu jarang main, jadi kalau mau main sama teman-temannya silahkan gitu, sampai sekarang sekalinya main bisa sampai jam 3, jam 4 gitu kan. Iya, malah disuruh, Pak. Iya, Iya, malah kadang disuruh kan. nggak ada ngumpul-ngumpul. Sampai gue tanya, karena ya gue tau lah, kadang kan orang menjalani aktivitas itu aja pasti kan jenuh. Dan dia kan kalau sharing sama gue kan paling sharingnya apa sih? Iya. Nah, kalau dia ketemu temen-temennya dia bisa cerita politik, cerita ini itu gitu kan. Kayak
Kalau sama gue kan nggak bisa ya guys ya. Gue cuman iya. Kalau dia sama temennya mungkin bisa berdebat soal itu gitu. Benar. Nah jadi kalau dia misalnya dalam sebulan dia nggak main, gue kayak nggak ada ngumpul-ngumpul apa yang gue bilang gitu. Jadi kalau misalnya dia, yang aku besok mau ke rumah ini atau besok teman-teman mau kesini, oh yaudah silakan nggak apa-apa. Iya. Karena gue ngerasa kayak gue udah keluar tiap hari, gue sering main juga gitu kan. Gue ngerasa waktu gue bersama teman-teman gue tuh banyak banget. Jadi kayak udah lu quality time lah sama teman-teman lo gitu. Keren guys. Ini pasangan yang keren. Jujur jarang nemuin pasangan yang tingkat percayanya tuh tinggi banget. Alhamdulillah sampai saat ini gue masih menaruh kepercayaan yang tinggi sama gue. Bagus. Karena kepercayaan itu mahal banget. Betul. Sekali Iya. dirusak. Betul banget. Mungkin gini, Vivi dan Agung ini sama-sama paham konsekuensinya. Ini percaya sama orang tuh susah. Betul. Dan nanti ketika rusak, susah lagi nih buat bangun kepercayaan yang ada nanti pas pergi. Yakin kamu? Nah, Iya, gitu-gitu kan males ya. benar. Konsekuensi itu yang harus tahu gitu. Betul. Inti dari rumah tangga itu kepercayaan ya. Hubungan lah, satu hubungan itu kepercayaan. Gue paham itu. Ya. Karena sekali sudah tergores, nah udah susah tuh guys. Ya ibarat apa? Gelas kaca. Anjay. keren. Ada lagi Bima Ada mau lagi tambahkan? Bima? Udah? Pasti, tapi jujur dari podcast ini tuh banyak hal yang gue pelajari, Bima pelajari gue yakin ya kan dari jawaban Vivi dan Agung yang mereka tuh di luar kayak hai, Agung juga kan di luar hai, bercanda. Tapi ya bermutu banget gitu. Sampai gue yang Agung tadi bilang, kan gue orangnya apapun kalau gue nggak suka gue ngomong. Dan Agung tadi bilang kalau udah dewasa gini ya ributin hal yang penting-penting aja, terus kayak gue next time coba redam. Terus mungkin dari Bima apa yang Bima ambil? Kalau dari Vivi juga kayak Vivi kan naruh percaya nanti daripada suami gue suntuk gue biarin aja main tuh gue percaya itu juga ntar coba gue gue praktekin gitu, kayak bikin kopi gue praktekin. Banyak banget yang gue ambil dari obrolan ini. Kalau Bima? Kalau gue jadi makin yakin sih. Yakin Sama gua Bim. Iya. Itu bener. Gue jadi makin yakin sama Agung. Alasan-alasan yang selama ini gue pertanyakan itu terjawab jadinya. Alasan apa? Soalnya sejujurnya gue juga punya pertanyaan dalam benak gue tuh, ya Agung tuh udah cemburu nggak sih sama gue ya? Gila, hampir tiap hari nggak sih? Kayak gue kayak gitu, terus habis tadi Agung udah jawab kayak selama konteksnya masih pekerjaan, terus masih di dalam koridor, terus nggak ada gelagat-gelagat gimana Agung ya? Iya. Itu Agung ya emang balik lagi, Agungnya juga balik lagi ke kepercayaan Agung ke Vivi. Iya. Jadi terjawab aja kayak Kecuali lo tiba-tiba secara seminggu itu setiap hari berturut-turut udah makan. Lo datang bawa martabak. Baru curiga sih Bim, terus gue tiba-tiba Bim kok gue gak dibeliin Vivi doang itu jangan kena Agung. Gue juga curiga Bim kalau kayak gitu. Soalnya Bima kalau beliin kita tuh harus beliin kita berdua guys. Iya, sama. Semua kita konsepnya sama. Vivi beliin kita berdua, Agung Bima beliin kita berdua kayak gitu. Jadi kayak tidak ada iri dan mungkin tidak ada prasangka buruk. Betul. Dan gue pun gak pernah ada prasangka buruk sih sama lo ke Vivi pun mungkin sama gue malu juga gak ada prasangka buruk. Iya, cuman gak tuh ya, gue kemarin sempet terbesit aja gitu. Kayak gue tuh sebenarnya gak enak sama lu Gung gitu dari kemarin-kemarin tuh. Iya. Karena sebenarnya lu kan jarang komunikasi sama Agung. Kalau sama Arfel kan masih sering. Iya. Oh gitu ya? Iya kan. Sama Arfel kan masih sering ketemu. Kalau sama Agung kan jarang banget. Iya. Karena dia nyampe udah di toko. Oh iya benar. Gue pulang Agung belum ada. Belum ada, betul. Jadi banyak ya Bim ya, yang lo ambil dari sini tuh kayak ternyata gini. Oh ternyata ini ya, banyak. Emang kita saling apa sih? Nggak pernah berhenti belajar kan? Betul. Ngelihat Desti sama Arvel, ya gue pribadi ya ngelihat ini Arvel romantis banget ya. Gue aja nggak pernah. Tapi pernah dia minta maaf ke gue gara-gara apa ya sayangnya? Pokoknya Arvel, kayaknya anniversary kalian deh yang Arvel bawain lu bunga tuh kue gitu pas di Surabaya. Oh bawain gue aja lupa. Yang ke hotel ya? Bukan? Enggak, waktu Surabaya. Ini bawain bunga kalau nggak salah. Bunga atau Iya, kue, terus bawa cake gue atau ke cake gitu. Iya, bawa gue ke restoran. Lupa. Terus dia bilang kayak dia minta maaf, yang maafin ya aku nggak romantis kayak gini. Terus dia kayak dia ngeliatin lo pokoknya dia ngasih, terus gue kenapa tiba-tiba gue bilang gitu kan, ya bingung dong, nggak ada angin nggak ada hujan, terus gue nggak ada hari-hari kayak misalkan tapi kan ya Enif kita deket
Jadi dia agak tersentil. Iya, Kayak, terus pas di Enif kita kemarin kita ada kemana ya? Lupa deh aku. Yang Enif kemarin Februari ada nggak sih kita kemana gitu? Ada ya? tapi lupa juga. Tapi ya udah gitu misalnya staycation aja, dia tidak misalkan kayak bawa bunga, bawa kue gitu nggak ada, dan gue juga nggak terbiasa seperti itu juga. Terus dia minta maaf ya aku nggak romantis kayak gini. Jadi dia nyangkanya karena lo sahabat gue lo diginiin sama suami lo, terus gue iri. Padahal dalam hati gue ya nggak ada sama sekali karena gue tahu tipikal suami gue yang nggak romantis. Terus Arfan kan romantis banget gitu ya. Iya. Nah jadi dia pernah minta maaf soal itu ke gue. Oh, I see. Ya udah gitu sih aja. Tapi sih. ya itu sebenarnya udah ini balik lagi love language orang tuh beda-beda. Betul. Mungkin Arfa love language-nya di situ tapi tidak di mana. Iya, Nah, mungkin ya beda. Udah Agung love language-nya di mana ya Vivi pun nyaman gitu. Gue pernah ngasih surprise ke dia pas ulang tahun ya Yang ya. Iya itu gue. Tapi gue niup balon sendiri. Itu doang surprise. Tahu di counter ya? Iya, gue kayak itu menurut gue kayak wow, terus dia rela-rela ke beli kue sendiri. Terus menurut gue hebat banget yang kayak lo naik motor terus lo kan parkir motor jauh loh yang di Flower Bliss, terus dia ngedekor sendiri. Gue kayak wah hebat sih, di situ gue salut. Nah itu kayak itu doang dia yang sayang surprisein aku. Iya. Tapi terima kasih banyak ya. Yes. Gitu sih. Keren. Ini sebelum penutup ya. Harapan dari Vivi buat Agung buat Vivi gitu. Ya, Vivi dulu. harapan gue buat suami gue gitu anjay. Ya kan kita pokoknya kita Nggak nangis. ya nggak, gue nggak nangis. Maksudnya Nangis lah biar ratingnya naik. pokoknya kita jalaninnya kita bareng-bareng lah gitu loh. Maksudnya jangan ngerasa pernah berjuang sendiri atau misalkan kesusahan sendiri gitu loh. Terus pokoknya gue berharap apapun yang kita jalanin sekarang ya insya Allah bakal kita nikmati nantinya gitu loh. Dan gue selalu bilang jangan pernah ngeliatin enaknya orang, hasilnya orang, karena kita nggak tahu prosesnya gimana. Yaudah kita hargain aja proses kita nikmatin, kita jalanin. Toh ya gue yakin banget kok suatu saat kita bakal bisa metik hasil dari yang kita jalanin Usahakan, sekarang iya. gitu loh. Pokoknya harapan gue suami gue makin lancar lah segala usahanya apapun yang dia Amin. kerjakan gitu loh, makin semangat. Pokoknya jangan pernah ngerasa kayak kok orang bisa sih kayak gini, kok gue enggak sih padahal gue udah kerja pagi pulang malam. Kayak ya balik lagi kita jangan ngelihat enaknya orang gitu, kita nggak tahu kayak gimana gitu. Pokoknya Punya waktunya ya masing-masing. betul, intinya gitu sih guys. Ya harapannya kita apalagi kan pernikahan gue udah mau jalan 4 tahun ya. Ya makin sayang lah, makin hubungan kita makin harmonis. Terus ya paling ya gue tau lah dalam pernikahan itu pasti kan ada kerikil-kerikil kecil, ini kita bisa ngadepin bareng-bareng kayak gitu. Kalau udah Vivi. Harapan gue sih Takut Vivinya makin bahagia. Amin. Keluarga gue bahagia lah. Amin. Karena kebahagiaan keluarga adalah kebahagiaan gue tuh. Asik. Dan pintu rezeki, Gung. Iya betul rezeki. Kalau kita mah Bim laki-laki apa sih kebahagiaan? Iya, ngelihat anak sama istri sehat Iya. aja udah. Kalau lu punya mobil bagus pun, kalau anak sakit udah Iya, nggak ada bahagianya. Memang kebahagiaan itu emang anak, istri Betul. bahagia. Apalagi tambah uang banyak ya Bim. Amin. Ya Itu- gitu lah. Tapi kebahagiaan itu tentu sebenarnya Bim. Itu salah satu yang salah satu yang itu dapat. sebenarnya. Yang intinya Jadi semoga bohong ya kalau uang tidak bisa Iya membeli betul. kebahagiaan. Iya, ya. benar. Semoga kita kaya raya guys. Kita Amin. semua kaya raya. Tapi ada lagi satu lagi lu ini penasaran gue untuk Bima dan Agung. Apa? Buat gue juga. Iya. Pernah nangis nggak setelah menikah? Gua pernah. Karena Gue ngerasa gue nggak cukup tuh ngasih ke Masih anak istri gue. Oh. Serius. Gue kan bangun usaha itu emang dari nol ya. Emang dari nol. Gue dulu kerja. Emang gue sebenarnya tipikal kerja. Memang diarahkan dari orang tua tuh kalau lu udah gue kuliahin nih. Nah, lu tamat kuliah kerja. Cari usaha sendiri. Nah, gue kerja biasa terima uang bulanan udah Biasa nerima kan flat. flat nerima. Misalkan gua waktu sebelum nikah ya segini nih buat orang tua gua nih, buat gua segini. Gua emang tipikal orang yang apa ya, selalu mendahulukan kebahagiaan orang lain lah. Gua tuh ya
gini aja gitu. Bukan gua harus bahagia gini-gini. Yang penting orang sekeliling gua tuh bahagia. Itu tipikal gua. Nah, setelah menikah, gua bangun usaha. Ternyata nggak sesuai yang biasa gua hadapin. Nah, gua ngerasa itu ini pasti nggak cukup nih buat anak istri gua. Gua mau cari tambahan apa? Ada nggak, kita stuck kan? Kita nggak bisa lagi mana nih apa? Walaupun istri gua nggak minta-minta, nggak ada, dia harus nerima uang. Aku mau kamu ngasih 50 juta sebulan. Gitu. Nggak menuntut ya? Nggak menuntut 5 juta sebulan UMR Tangerang gitu, kan nggak ada. Ya seberapa gua kasih ya terima. Cuma gua sendiri, gua pribadi kan gua tahu ya. Ini kebutuhannya segini, rumah tangga kita segini. Kok gua nggak bisa gitu? Gitu doang sih. Terus lu nangis tuh, Gung? Nangis gua. Diem. Vivinya sampai nggak tahu. Iya, nangis gimana, Feng? Gua sholat Oh, oke. Nangis di rumah tapi? di rumah. Gua kan apa ya? Kalau masalah itu terlalu berat, gua tengah malam bangun Bim. Sholat gua. Dia sering sholat Itu tuh. tahajud, guys. Itu tuh gua. Tapi gue tidur. Ini kok kayak gini ya gitu. Ya sedangkan gua ngerasa gua udah kerja keras ya. Iya. Kok nggak sesuai ekspektasi gua gitu. Gue sebenarnya nggak peduli tuh orang ngomong apa di belakang. Yang penting gua cukup aja ngasih ke keluarga gua udah. Dan itu nggak kecapai, jarang kecapai. Memang mungkin dikasih ujian. Gua konsul, gua kan di toko banyak tuh bapak-bapak yang main-main ke toko sambil belanja gitu, ngobrol-ngobrol. Emang mungkin itu gua nganggap percobaan awal nikah, emang dari ekonomi. Kadang cobaan kita kan beda-beda ya. Iya, Ada dari pihak ketiga, ada dari ekonomi, kan macam-macam. Nah, itu doang sih ya apa. Lebih ke mikirin anak istri gua sih sebenarnya. Kalau gua mah slow-slow baik tuh. I see. Kalau Bima? Gue nggak jauh-jauh dari Agung sih. Saya permasalahan kita tuh sebenarnya hampir sama, Gung. Bahkan Bapak-bapak lah ya. sama, iya. Bahkan sama. Karena kita perintis, guys, bukan pewaris. Iya. Iya. Tapi benar, lu berarti pertama kali nangis, Bim, juga pas sholat atau pas kapan? Enggak, gue nangis. Bener-bener gue nangis lagi anjir. Nah, itu gimana? Gue nangis depan istri gue karena saking gue gak kuatnya. Oh iya. Terus? For the first time guys, Bima nangis depan kamera. Kalau kata udah Agung, nangis Bim, biar Bim bisa naik. Aduh, gimana ya? Maksudnya, anjir lah. Demi apa sih, Bim? Ya demi apapun lah. Terus. Lagi Bim, terus Bim. Jadi mungkin ini buat, aduh anjir. Demi apa sih? Lo tuh sebagai orang di sebelah Bima harusnya sabar Bim, sabar gitu. Malah mainin plastik. Malah main plastik, lo bener-bener ya. Berarti bener dia cuek guys. Kasih. Aduh. Aduh. Emang Sebenarnya jadi apa? laki-laki itu berat ya Bim ya, apalagi jadi pria ya. Nah, gue baru percaya sekarang sudah nikah. Kayak mungkin dulu orang tuh sebelum nikah, orang bilang, misal temen gue nikah duluan, berat Bim, gini ntar gini. Alah, jalanin aja dulu. Pas jalanin, buset berat beneran kan. Iya. Mungkin nih buat ini gue, mungkin cerita gue bisa buat bikin lu lebih semangat lagi gue. Maksudnya, lu tuh nggak lu doang yang kayak gitu. Iya benar. Gue tuh pernah ada di titik bahkan paling parahnya tuh. Aduh, gue anjir. Gue kalau nangis tuh udah, ini gue langsung geter sendiri bang, jadi nggak bisa cerita bang lu. Ini temen kita lagi nangis. Stop guys. Aja tuh. Gimana ya? Ya mungkin kemarin di podcast juga gue sebenarnya nahan tuh. Ya karena ada istri lo kan. Di episode gue gitu karena kan nggak tahu gue malas nangis saya kemarin gitu kan. Terus kalau sekarang karena gue ada temennya sama-sama laki-laki, bawa bapak udah punya anak gitu kan. Gak apa-apa kalau kalian nangis bareng. Pas bisa. Sumpah gue tuh menolak untuk nangis jadi gue Ini jadinya kocak nih. Lu kita udah mau sedih.
kita udah mau bahas tisu nih. Kalian ini sedih Ayo kita banget. nangis bareng biar lu bisa nangis deh. Kalian ini sedih banget Nggak banget. apa-apa. Nangis Tapi aja. kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa loh. Ya nggak apa-apa loh. Ya nggak apa-apa, gue juga mumpung ada temennya gitu, Agung. Iya deh. Gue pernah ada di titik pas istri gue hamil. Terus gitu, gue merasa gue geli, gue nangis. Lu paham gak sih? Lu paham gak sih? Gue pengen nangis. Gak mau nangis aja. Jiwa gue tuh menolak anjir. Gue gak bisa ngeliat orang berarti. Gila. Terus cerita kadang serada nih. Pas istri lo lagi hamil. Hah? Pas istri lo lagi hamil. Pernah gue Lu jangan lihat gue nunduk. Gue ngeliat lo nih. Gue juga ngeliat TV doang. Lama deh lah, dulu aja. Baterai udah habis lah. jiwa gue belum tenang nih. Ya udah tenang dulu deh. Gue pernah ada di posisi bahkan pas bini gue hamil ya. Percaya nggak percaya nih, apalagi penonton gitu ya, yang kalian lihat selama ini kita tuh gimana gitu. Bini gue bilang lapar. Sumpah, gue tuh kayak disoncir, gue ngerasa gagal betul laki-laki. Gue mesti kayak sedih gak apa-apa. Boleh nggak lu ceritain di dalam? Suaranya doang ya. Nggak guys, mereka tuh ketawa karena gue juga ketawa, gue nggak bisa ketawa. Ini bukan karena kita ngetawain ngebully Bima Bima ya. ya. Betul. Paham. Ya gitu, karena bini gue tuh pernah sampai kayak kelaparan gitu. Tapi emang itu titik terendah sih, maksudnya kayak bini gue sampai kelaparan gitu. Apalagi kan bini gue lagi hamil, lu bayangin aja. Orang hamil kan nggak boleh kelaparan kan? Gimana? Jangan ketawa lah. Jadi gue Beneran nangis, anjir. gak bisa ngelakukan dia. Harusnya senang. Ini kita lagi sedih nih, musiknya lagi sedih. Lu yang bener, gue Gue kan ngeliat sini nih. gue ngeliat kameranya terus gue Lu pasti dengar suara gue pasti ketawa. Ini ya guys, Bima tuh saking dia cerianya. Iya betul. Sampai dia tuh Gak pernah kan lu ngeliat gue nangis? Nggak pernah. Dia nggak mau menunjukkan dia sedih, tapi giliran dia menunjukkan dia juga ketawa sama diri dia sendiri. Iya, sumpah Giliran jiwa gua gue menolak. ketawa. Iya. Ya tapi itu sih, Iya. bini gue pernah sampai di titik bener-bener kelaparan. Kayak itu gue nangis, bener-bener nangis, gue minta maaf. Oh tapi di depan istri lo. Iya. Apalagi yang kalian tahu gitu ya, kan di podcast kemarin gue nggak ceritain semuanya kan. Iya. Jadi penonton mungkin juga nggak tahu banyak. Baru tahu di sini. Juga nggak tahu banyak. Apalagi kalian juga tahu itu semua kan gara-gara kesalahan gue kan. Iya. Jadi akhirnya cobaan rumah tangganya itu datang duluan gitu. Malah gue yang bikin. Iya, yang harusnya tentram tapi kenapa malah kayak gini gitu Iya. kan? Iya. Sampai separah itu. Iya. Jadi bini gue udah anjir, gue bayangin gue bisa kayak lu tadi kan lu bilang lu ngasih bulanan berapa, tapi menurut lo aja itu nggak cukup. Iya. Lah gue minus gue. Iya. Sampai bini gue tuh ngomong, saya nggak lapar. Lagi hamil kan. Ya Paham. ya kan kayak gue minta maaf, maksudnya kayak gue langsung nangis, gue bingung banget, udah titik paling buntunya di hidup gue. Stuck gitu ya. Stuck, sumpah. Kayak ada nggak sih yang lain gitu kayak gue gitu, laki-laki kayaknya gue lagi ngerasa sendirian banget waktu itu. Oh sih. Kayak gitu. Karena di lingkungan lo kayak apa udah fine aja gitu ya. Iya, terus ya apalagi kondisinya kayak gitu gara-gara gue yang berbuat gitu. Terus tapi bini gue alhamdulillah banget sih masih justru masih nemenin ya. Gue nggak tahu kalau waktu itu gue nikah sama orang lain mungkin gue ketinggalin anjir. Iya, betul. Iya. Tapi akhirnya dengan sebenarnya guys, jujur Li, gue nanya tuh mereka hal pertama nangis tuh bukan jawaban seberat ini guys. Karena kan tadi tuh siapa namanya Agung bilang, kita kalau anak sakit hancur.
di otak gue jawabannya bakal gini. Gue pertama kali nangis pas Kailan sakit, Des. Nah, gitu. Atau pas Kailan lahir gitu. Iya, misalnya Bima juga jawab, iya gue pertama kali nangis pas istri gue melahirkan, gue terharu. Ternyata berat banget, guys. Maafin iya. pertanyaan gue. Sumpah berat banget. Iya, ternyata maksud gue di- gini. Akhirnya terjawab kalau para suami ini sebenarnya tuh mereka kayak seakan-akan menyembunyikan masalah mereka ya. Karena mereka nggak pengen istrinya worry, Iya, betul. istrinya itu jadi kayak kepikiran juga gitu kan. Gue bahkan sampai sekarang sampai sekarang tuh gue masih sering minta maaf lah sama istri gue. Kayak seharusnya kita nggak kayak gini ya. Maksudnya kalau dihitung gaji kan, Iya. Iya. ya Allah alhamdulillah gitu. Maksudnya kayak, Iya. paham nggak sih? Cuman kan karena keadaannya emang lagi berbalik gitu kan. Jadi malah yang harusnya lebih malah jadi kurang. Iya, betul. Dan itu semua gara-gara gue. Iya. Jadi lu bayangin gue dari kejadian itu sampai sekarang gue selalu nyariin diri gue sendiri. Tapi kayak di saat gue nyalain diri gue sendiri, istri gue yang nguatin. Istri gue yang nguatin kayak nggak apa-apa, ini kan cobaan gitu kan. Mungkin semuanya bakal cepet lewat gitu. Nggak apa-apa, kita dikasih cobaan dulu nih. Di 5 tahun pertama pernikahan kan katanya cobaan ya. Mungkin habis ini kita dikasih apaan gitu ya. Dia nguatin kayak gitu. Jadi berarti kita nguatin pondasi aja dulu. Baru nanti tinggal nikmatin bangunannya enggak. Betul, setuju banget. Jadi ya gue ngerasain sih Gung, kayak apa tadi Agung bilang, Iya. Bener. Karena apa Bim? Itu karena kita punya rasa bertanggung jawab aja. Nggak bisa kita generalisasi kayak Vicky Prasetyo gue ya ngomong. Iya. Gue juga tadi dengernya gitu lagi. Pukul rata laki-laki semua kayak gitu, enggak. Karena kita kebetulan ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga kita, makanya kita ada pressure. Ada beberapa orang yang tiduran aja di pihak keluarga gue juga ada beberapa seperti itu. Ya biasa-biasa ya, nggak ada rasa bersalah gitu. Iya. Karena balik lagi ke rasa tanggung Iya, jawabnya. itu sebenarnya. Ya bagus, daripada nggak ada rasa bertanggung jawab, pasti biasa-biasa aja. Mau ada masalah juga biasa-biasa aja, nggak ada rasa bersalah, nggak ada Betul. rasa Mm-mm. gimana nih, nggak ada rasa stuck nih, aduh gimana nih, nggak ada rasa itu. Tapi itu barusan gue tuh nangis gue pertama kali pas setelah gue udah punya istri. Iya. Itu Malik lahir ya, lu nangis ya? Hah? Malik lahir lu nangis gak sih? Oh nggak nangis lu? Enggak. Justru yang kayak gitu gue nggak nangis. Saya nangis gak? Nangis gak? Aku. Ya, gue jadi rahat juga sih. Oh, pas kalian nangis lu, pas kalian lahir nangis Gung? Nangis kok. Kayak otomatis saya gitu Bim. Gue punya anak gitu. Kayak gue flashback dari seingat yang ada di pikiran gue. Waktu gue kecil gitu. Sekarang gue punya anak gitu. Iya. Terus anak gue harus lebih baik dari gue. Betul. Itu cita-cita semua orang tua ya. Cita-citanya. Gue tuh yang bisa bikin gue nangis tuh penyesalan. Sama ya gue kesel kali ya. Gue kalau yang mau bahagia gitu gue nggak bisa nangis gue. Oh, terharu bahagia gitu. Yang bahagia misalnya kayak Malik lahir, gue seneng banget ya. Iya. Nggak bisa nangis. Paham. Tapi kalau yang modelannya penyesalan apa? Kayak mungkin lo marah dengan diri lo sendiri jadi lo Marah gue. nangis. Kesel. Bro itu menurut gue titik tercapek terendahnya laki-laki. Itu ya nangis karena penyesalan. Iya. Tapi gue baru sadar, ternyata laki-laki itu kan saking jarangnya nangis, mereka sampai inget momen pertama mereka nangis. Iya, betul. Kalau cewek itu jujur, mungkin lebih sering nangis sampai gue lupa kapan dia nangis pertama kali, ya kan? Betul. Kalau laki-laki tuh karena mereka jarang nangis, makanya mereka inget momen pertama mereka nangis. Makanya tadi gue tanya, cuma nggak nyangka kalau jawabannya seberat ini ya guys. Betul. Bahkan lu pun baru tahu kan? Baru tahu. Nanti mereka deep talk dibahas lagi. Iya. Tapi sebenarnya gue udah beberapa Oke. Oh iya. beberapa kali ngobrol sama Agung juga, kayak waktu kemarin tempo hari gue ke counter ya Gung. Yang ngobrolnya nggak jauh-jauh yang tadi itu. Misalnya kayak, apalagi Gung nih stuck Gung, apa Iya, tambahan apa Gung ya gitu. Tapi memang cowok itu kalau udah ketemu sekarang ya, obrolannya udah nggak jauh-jauh dari anak istri, ekonomi. Iya, betul. Apalagi nggak tau ya, kalau gue berkaca sama Arvel tuh kalau udah stuck banget, otaknya penuh,
dan dia nggak tahu nih mau diskusi sama siapa, dia pasti lari ke temennya dan ngobrolin. Karena dia nggak bisa diskusi sama gue, takut gue kepikiran. Kalau Iya, udah masalah ekonomi ya, benar, masalah benar. ekonomi, Iya, masalah benar. ini gitu. Betul. Gitu. Ya sudah Yes. guys. Berat sekali nih. Berat sekali topik hari ini, tapi banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Jadi thank you so much buat Udah Agung yang sudah mau tampil di podcast kali ini, karena kayak kalian tahu sendiri Udah Agung tuh kalau kerjaan cuma nyengir. Wah, tapi kalian terhibur, nah, pasti hari ini kalian lebih terhibur lagi ya. Thank you so much udah sharing-sharing. Thank you juga Terima kasih buat Desti kalian. Bima. Iya. Iya, sama-sama. Iya, nanti kita lanjutkan mungkin podcast bapak-bapak doang. Iya. Podcast istri-istri doang. Tungguin aja pokoknya guys. Kepo ya kayak kita bapak-bapak tuh kalau diskusi ngomongin apa ya? Gue jangan receh ya guys, tolong ya. Kalau ibu gue kayaknya udah biasa dan Iya. sering gitu loh. Iya, benar. Lebih sering banget ya. Iya. Oke guys, jadi thank you so much udah nonton. Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share tonton kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian kita. See you next video. Bye.